House Donglin merasakan bahaya yang akan datang ketika Sky Barrier kedua dan jalan masuk muncul. Kilatan terang menghiasi wilayah Donglin saat formasi dan pembatasan diaktifkan dalam pertahanan. Dewa abadi yang kuat melayang ke udara dan menyerang Sky Barrier dengan gumpalan energi pedang yang gemilang. Dentang, lonceng yang menembus mengirimkan gelombang suara melalui gerbang dan menyebarkan cahaya pedang. Sementara itu, Kaisar Hitam terus menyerang. Lu Yun, sebuah suara marah berteriak dari wilayah House Donglin. Kamu harus memikirkan konsekuensinya. Saya memang memikirkan konsekuensinya. Inilah yang terjadi ketika orang-orang menyinggung saya, suara Lu Yun melayang dari sisi lain gerbang. Donglin Taihuang harus sudah memikirkan tentang itu konsekuensi sebelum membuat kepindahannya. Serangan saya akan dimulai dalam 45 menit, waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Jadi kalian semua lebih baik, lari sejauh mungkin. Suara Lu Yun meneteskan ejekan. Ledakan dengan kekuatan maksimum dari Kaisar Hitam setara dengan serangan dari Dao Abadi asal. Itu akan menghancurkan pertahanan House Donglin dan membunuh banyak orang, tetapi sebagian besar pembudidaya tidak signifikan atau keabadian tingkat rendah. House Donglin sendiri tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Membuat pembalasannya menyakitkan tidak terlalu penting bagi Lu Yun, tujuannya adalah untuk menamparkan wajah. Sebuah aristokrasi kuno seperti House Donglin akan mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari klan asli mereka jika mereka ingin membuktikan bahwa mereka adalah cabang yang lebih kuat. Tindakan Lu Yun sekarang adalah pukulan keras di wajah mereka. Namun, mereka juga tidak mampu untuk tidak memindahkan anak-anak muda mereka dari tanah leluhur mereka. 5 abadi telah membuktikan sebelumnya dengan serangan mereka bahwa Kaisar Hitam dapat membawa kekuatan tingkat Dao asal untuk ditanggung. Frustrasi membakar pipi para ahli Donglin yang tak terhitung jumlahnya. Aureate Major dan Nefrite Major adalah dua aspek yang berbeda, tetapi Lu Yun dapat melampaui penghalang spasial dengan Ingress Path dan Sky Barrier. House Donglin hampir tidak memiliki barang berharga seperti itu. Gerbang adalah harta warisan Lu Clan, dan Ingress Path adalah barang paling berharga milik Nefrite. Keduanya digabungkan secara alami dapat menembus perlindungan mandat surgawi Aureate. Harta warisan King Clan, Arcane Golden Bell, juga menunggu di sisi lain gerbang, membuat elit Donglin tidak mungkin menyerbu senja melalui gerbang. Lu Yun mungkin menutupnya dan mengambil kembali jalan itu segera setelah mereka melakukannya, meninggalkan mereka terdampar dalam kehampaan spasial yang tidak diketahui. Karena itu, mereka hanya berani menyerang dari jarak jauh dengan energi pedang. Pergi, pinjam senjata perang pengadilan Aureate. Bentak elit Donglin, menatap Kaisar Hitam yang masih menyerang di sisi lain Sky Barrier. Hanya 9 pengadilan surgawi yang bisa menggunakan senjata perang. House Donglin sama berpengaruhnya dengan pengadilan Aureate, tetapi mereka masih belum memiliki senjata perang. Selama beberapa bulan terakhir, rahasia meriam Lu Yun telah diselidiki secara menyeluruh. Ini bukan senjata perang yang sebenarnya, tapi tiruan. Membuat tiruan dari harta karun perang yang menakutkan ini adalah prestasi yang tidak dapat dicapai oleh siapapun selama 80.000 tahun terakhir, sampai Lu Yun muncul di depan pintu mereka dengan bukti nyata keberhasilannya. Lebih penting lagi, tiruannya tidak harus menggambar pada pembuluh darah bawah tanah, tetapi dapat didorong sepenuhnya oleh kristal abadi. Titik-titik itu terhubung ketika pikiran orang-orang beralih ke serangan Lu Yun di Istana Laut Utara. Hanya dengan merampok faksi besar seperti roh monster Laut Utara seseorang akan memiliki kekayaan yang cukup untuk berbelanja secara royal dengan cara ini. Laut Utara mungkin bukan faksi yang kuat, tapi itu adalah rumah bagi banyak pembuluh darah kristal abadi. Pengadilan saat ini telah memerintah Laut Utara selama 10.000 tahun, dan klan naga selama 70.000 tahun sebelumnya. Jumlah akumulasi kekayaan di perairan mereka tak terduga. Tentu saja, klan dan sekte teratas dunia, serta pengadilan surgawi dari 9 jurusan dan 10 negeri, lebih kaya daripada Lu Yun, tetapi kekayaan mereka bukan milik satu orang. Milik mereka adalah milik kolektif yang dibagikan kepada semua orang di faksi mereka. Lu Yun tidak perlu berbagi. Tuanku, pengadilan surgawi, menolak untuk meminjamkan kami senjata. Seorang abadi dengan cepat kembali dengan tanggapan pengadilan. Sikap mereka jelas House Donglin harus membersihkan kekacauan mereka sendiri. Jangan berpikir untuk menyeret kami bersamamu. Bajingan, mengamuk seorang Donglin misterius Dao abadi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pergi sekarang dengan orang-orang kita. Donglin menghela nafas pasrah. Tidaklah bijaksana untuk memprovokasi Lu Yun saat dia sedang dalam mood seperti ini. Dia telah berpapasan dengan Lu Yun di makam naga, tetapi gagal menemukan kesempatan untuk membunuh pemuda itu. Lu Yun telah memperkuat posisinya sebagai musuh yang tangguh sejak saat itu. Sialan, Aether Dao abadi menggeram frustrasi. Pada saat yang sama, dia tidak berani menyalahkan Donglin Taihuang. Pria itu adalah jenius terbesar dari House Donglin,
yang dijunjung lebih tinggi daripada Dewa Dao Misterius Puncak, dan yang kedua setelah leluhur Donglin. Sementara leluhur Donglin telah naik ke alam abadi Dao asal, dia tidak ada di rumah saat ini. Berani-beraninya seorang bocah cerewet dari seorang kaisar surgawi menentang kehendak House Donglin. Jika dia bosan menjadi kaisar surgawi, saya tidak keberatan menggantinya dengan orang lain, lagi. Kekejaman melintas di mata Donglin. Dia sangat tidak senang dengan penolakan kaisar celestial, tetapi rumahnya tidak punya pilihan selain mengungsi dari rumah mereka. Lu Yun hanya memberi mereka waktu 45 menit sebelum melancarkan serangan artileri. Sangat jarang bagi raksasa seperti Donglin menderita ketidakberdayaan seperti itu. Lu Yun mengusir mereka keluar dari wilayah mereka sendiri tanpa menunjukkan wajahnya. Tidak, kami tidak akan pergi. Teriakan marah terdengar dari dalam kompleks. Kita akan hidup dan mati bersama keluarga. Kami tinggal, kau dengar. Bunuh kami semua jika kamu bisa, Lu. Aku akan menghantuimu bahkan setelah aku mati, Lu Yun. Bunuh aku jika kamu berani. Pemuda pemarah turun ke udara dan meneriakkan tantangan di portal menuju senja. Lu Yun dan King Han tetap berada di tembok kota senja dengan pedupaan di sisi mereka. Tongkat dupa di dalamnya telah membakar setengah dari panjangnya. Aku berharap semua musuhku idiot seperti mereka, Lu Yun mengamati, mengarahkan pandangannya ke House Donglin melalui gerbang. Dia tidak keras, tapi dia cukup keras untuk didengar oleh semua orang di sisi Aureate Major. Bodoh, segera pergi dari sini. Donglin tidak bisa lebih marah lagi. Jika Lu Yun telah menyerbu rumah Donglin, kata-kata para pemuda itu akan menjadi dorongan yang fantastis untuk moral dan demonstrasi solidaritas, yang pada gilirannya akan meningkatkan kekuatan pertempuran mereka. Namun, ini bukanlah respons yang tepat untuk situasi tersebut. Musuh-musuh mereka sama sekali tidak tersentuh, di lokasi yang sama sekali berbeda dengan senjata yang diarahkan ke mereka. Tetap di sini dan melemparkan ejekan adalah tindakan yang paling bodoh dari semua tindakan yang mungkin dilakukan. Para pemuda meminta kematian, dan kehilangan mereka tidak berarti apa-apa. Melihat ratusan tiruan muncul di sekitar Kaisar Hitam dan menargetkan keseluruhan wilayah Donglin, para Dao abadi rumah itu beraksi. Mereka memasukkan masa muda mereka ke ruang tersembunyi di dalam lengan baju mereka dan dengan cepat melarikan diri dari zona bahaya. Takut Lu Yun akan berubah pikiran dan menyerang sebelum dupa itu selesai terbakar. Sebagai salah satu faksi terkemuka di dunia keabadian, House Donglin sangat cepat bergerak. Mereka mengevakuasi semua keabadian dan pembudidaya mereka sebelum sebatang dupa selesai terbakar. Bahkan pembudidaya yang telah mencapai titik kritis dalam budidaya pintu tertutup terganggu dan diseret keluar, meninggalkan tempat itu benar-benar kosong. Bahkan asal Dao abadi tidak akan mampu bertahan lebih dari 100 senjata perang. Meninggalkan wilayah mereka adalah satu-satunya pilihan yang tersisa untuk rumah bangsawan. Lu Yun tidak peduli bagaimana House Donglin akan membalas di masa depan setelah ini. Mereka berdua tidak akan pernah bisa hidup berdampingan dengan damai. Kota bagus yang dimiliki Donglin, oke. Sayang sekali jika itu dihancurkan. Lu Yun dan King Han turun ke wilayah Donglin dengan jalur masuk setelah dikosongkan. Mereka melihat sebuah kota dengan diameter 500 km yang berisi lapisan padat formasi spasial, yang pada gilirannya menciptakan banyak sekali subruang. Kota itu hanya sehelai rambut di bawah Xian Kan. Tidak ada waktu, Dewa Donglin akan segera sadar. Bergeraklah, Fei Ni. Jangan tinggalkan apapun untuk mereka. Lu Yun segera memanggil utusannya. King Han memberinya tatapan putus asa. Jadi Lu Yun tidak pernah benar-benar berencana untuk menyerang rumah Donglin. Dia memberi mereka ultimatum hanya untuk mengusir mereka. Dengan orang-orang pergi, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan tempat itu. 45 menit terlalu singkat, jadi keluarga Donglin tidak bisa membawa banyak barang milik mereka. Oleh karena itu, Lu Yun memutuskan untuk mencuri kota yang mengesankan ini seperti dia memiliki istana Laut Utara. Lebih dari 100 senjata perang tiruan tetap dipasang di wilayah Donglin dan daerah sekitarnya, mengintimidasi para dewa Donglin agar tidak mundur. Sebenarnya, hanya 18 dari mereka yang asli. Yang lain, ya, sedang dalam proses. Berguna untuk menyombongkan diri, tetapi tidak berguna dalam kemampuan ofensif. Memperbaiki tiruan sangat menuntut dalam hal bahan. Apa yang diperoleh Lu Yun setelah menyerbu pengadilan Laut Utara hanya cukup untuk 18 dari mereka. Selain itu, meriam perlu dirawat setelah digunakan. Dengan demikian, dia tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki lebih banyak dari mereka. Cetakan yang belum selesai adalah semua yang dia miliki. Namun demikian, Lu Yun telah membuktikan kepada dunia betapa kuatnya tiruan itu. Bahkan jika itu palsu, tidak ada yang berani mengambil risiko. Fei Ni sangat efisien. Dia menyelimuti kota dengan cahaya dari orb formasi segera setelah dia muncul, menyiapkan formasi dengan kecepatan tinggi. Gemuruh.
Setelah kira-kira separuh waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, bumi di bawah mereka mulai bergetar. Kota Donglin menyusut secara dramatis menjadi kota metropolitan mini. Mengumpulkan. Fei Ni memerintahkan, dan kota itu memasuki gerbang abis. Para idiot Donglin akan kembali. Ayo pergi. Lu Yun meraih King Han, dan mereka berdua kembali ke provinsi senja di jalur masuk. Bumi bergetar. Kami telah tertipu. Donglin tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah kota, sesama anggota rumah mengikutinya. Hanya ada kawah besar di tanah sekarang, kota besar itu hilang. Di mana tanah kita? Seorang puncak misterius Dao Abadi bertanya dengan kaget. Di mana kota Donglin? Ini Lu Yun. Dia menakuti kita sehingga dia bisa mencuri kota kita. Donglin menggeram. Kembali. Dia bergegas kembali ke kota Donglin di belakang pedang. Rumah Donglin tidak akan membiarkanmu hidup di bawah langit yang sama dengan kami, Lu Yun. Teriak seorang Dao Abadi yang misterius. Sebelumnya, mereka terlalu takut pada senjata perang untuk berpikir dengan benar. Lagi pula, meriam itu bahkan bisa membunuh makhluk abadi Dao asal. Mempertimbangkan jangkauan senjata yang mengesankan ratusan ribu kilometer, para Dewa Donglin telah meninggalkan wilayah mereka tanpa melihat ke belakang dengan terburu-buru untuk melarikan diri. Sekarang, mereka akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah tentang bagaimana semuanya terjadi. Mereka menembak kembali ke wilayah mereka, ingin membalas dendam. Lu Yun. Ketika mereka kembali, Skybearer masih tetap terbuka di udara. Tatapan Donglin beralih dari tempat kota seharusnya berada ke gerbang yang melayang di udara, matanya berkobar dengan api. Kembalikan tanah kami sekaligus, atau kursi ini akan membunuhmu bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Donglin menuntut dengan suara dingin, memelototi Lu Yun melalui Skybearer. Tongkat dupa telah terbakar, kata Lu Yun sebagai pengganti jawaban dan tersenyum. Hah? Donglin berhenti, bersenandung. Skybearer tiba-tiba tumbuh dari beberapa meter menjadi 300 meter. 18 meriam muncul, masing-masing menembak para Dewa Donglin yang baru saja mengikuti Donglin kembali ke wilayah mereka sebelumnya. Ledakan. Tidak. Donglin meratap. Hari-hari ini, ada bahan tertawaan besar kedua di dunia abadi House Donglin. Wilayah mereka telah dicuri, seperti yang dilakukan Lu Yun di Pengadilan Laut Utara, tapi kali ini, itu ke tingkat yang lebih besar. Roh monster Laut Utara telah kehilangan istana mereka, tetapi klan monster yang membentuk istana memiliki wilayah mereka sendiri. Istana lebih merupakan simbol daripada pangkalan. House Donglin, di sisi lain, telah kehilangan segalanya. Lebih penting lagi, Lu Yun telah mencuri Istana Laut Utara ketika Kaisar Laut Utara sedang pergi, tetapi dua kelas berat yang bertanggung jawab atas rumah Donglin telah ditakuti dan memberi pemuda itu kesempatan untuk mengambil alih kota. Ini adalah pukulan terbesar bagi reputasi mereka. Tembakan yang diambil Lu Yun pada saat terakhir mengirimkan keheningan ke seluruh dunia. Dia benar-benar menyerang rumah Donglin dan membantai banyak dari mereka yang abadi. Jika ada yang bergerak melawan Provinsi Senja, dia benar-benar akan membalas. Seperti yang dikatakan Lu Yun, dia belum tahu latar belakang dari 5 Dao abadi asal, jadi dia tidak bisa mengejar mereka. Adapun roh monster Laut Utara, dia belum ingin memprovokasi Monkey itu, dan ya, dia baru saja mencuri istana mereka. Semakin dekat dengan Sovereign Maid, semakin sedikit aktivitas di Provinsi Senja. Meskipun ada tempat suci untuk pelatihan dan kultivasi di sini, bagi para pembudidaya, provinsi ini penuh dengan bahaya fatal. Tidak ada yang mau mendekat. Sementara itu, para pembudidaya mengalir ke provinsi kehidupan. 3 hari sebelum pertemuan berdaulat akan dimulai, kelas berat dari 9 jurusan, 10 daratan, dan 4 lautan abadi mengumumkan bahwa mereka akan bersama-sama menjadi tuan rumah pertemuan penguasa sejati bersama. Selain itu, Wu Tulong, Mo Qitian, dan Zi Chen tiba-tiba muncul dan menyatakan bahwa mereka akan pergi ke provinsi kehidupan untuk melawan para jenius dunia. Tampaknya provinsi senja telah dilupakan oleh semua orang. Ini terlalu banyak. King Han mendidih ketika dia menerima berita itu. Terlalu banyak. Lu Yun berkedip. Kami mengambil kota Donglin. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. King Han melemparkan pandangan terkejut padanya. Kau tidak marah? Jika Wu Tulong dan yang lainnya tidak memulainya dengan mengatakan bahwa mereka akan naik ke keabadian di Provinsi Senja, aku tidak akan membiarkan kekacauan seperti pertemuan berdaulat diadakan di sini sejak awal. Lu Yun tersenyum. Ini bagus, kami akan membiarkan mereka bertarung sepuasnya di tempat lain. Sementara itu, kita akan menjadi kaya secara diam-diam di sini. Sebelumnya, dia telah merencanakan untuk menggunakan seni tempur formasi besar roh surgawi dan iblis duniawi sebagai insentif untuk menarik perhatian dari apa yang disebut pertemuan penguasa sejati. Sekarang, bagaimanapun, Lu Yun telah mengambil kota Donglin, membuat rencana sebelumnya diperdebatkan.
Dia punya rencana lain, yang akan mengguncang faksi besar dunia abadi dan pengadilan surgawi, mengganggu status quo selamanya. Mata untuk mata, gigi untuk gigi. Mereka meminta ini. 3 hari segera berlalu, dan hari dengan cepat tiba yang telah dipilih oleh para pembudidaya ambisius yang tak terhitung jumlahnya untuk pertemuan berdaulat 3 tahun lalu. Namun, Provinsi Senja tetap tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang abadi, juga tidak ada pembudidaya. Para pembudidaya Chen dan beberapa pembudidaya Lu yang telah menetap di Provinsi Senja mendidih dengan penghinaan. Mereka telah ditinggalkan oleh seluruh dunia, dan beberapa bahkan mempertimbangkan untuk pergi. Lebih baik menjadi kultivator pengembara daripada kultivator senja. Entah bagaimana, pepatah ini diam-diam menyebar di provinsi, dan para pembudidaya dan orang-orang abadi mulai pergi. Beberapa anggota klan Chen dan anggota senior klan Lu secara bertahap kehilangan kepercayaan di provinsi juga. Mereka tidak takut menjadi musuh dunia, tetapi mereka takut ditinggalkan oleh dunia. Kekerasan terselubung semacam ini dapat menghancurkan momentum provinsi senja dan mengisolasi mereka tanpa mengobarkan perang. Tanah suci masa depan Dao abadi. Orang-orang adalah dasar dari segalanya. Bahkan seseorang yang mengaku sebagai kaisar abadi tidak akan menarik perhatian tanpa ada orang di bawah komandonya. Formasi transportasi yang terikat senja di seluruh dunia abadi ditutup. Seseorang dapat meninggalkan provinsi senja, tetapi tidak dapat memasukinya. Di provinsi-provinsi tetangga, semua jalan utama menuju senja juga ditutup untuk mencegah orang masuk ke jalan lain. Scarlet Ape mengikuti dan memotong jalan dari Laut Utara ke senja. King Han cemas ketika berita itu datang, tetapi menjadi tenang setelah memperhatikan kurangnya reaksi Lu Yun. Ayo pergi. 10 hari sebelum dimulainya pertemuan penguasa sejati, Lu Yun mencari King Han. Kemana? King Han bertanya dengan bingung. Ke Sovereign Maid mereka, tentu saja. Lu Yun tersenyum. Saya ingin mencari tahu apa yang terjadi dengan Wu Tulong, Mo Qitian, dan Zichen. Mereka seharusnya sudah mati, bukan? Bunga Dao telah menyatu kembali ke Dao abadi saat Lu Yun naik ke alam hampa, dan dari umpan balik bunga, mereka mengetahui bahwa Wu Tulong, Mo Qitian, dan Zichen sudah mati. Tanda bunga yang tersisa pada mereka dipindahkan ke King Han, tetapi entah bagaimana, ketiga pemuda itu muncul lagi dan bepergian ke Life Province of Nephryte Major untuk menghadiri Sovereign Maid. Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi, dan Lu Yun bermaksud untuk menyelesaikannya. Tepat ketika dia memutuskan untuk berangkat ke Life Province, dia menerima 2 pesan, satu dari Lu Daoling dan yang lainnya dari penguasa Panorama Pavilion. Mereka berdua meminta Lu Yun untuk menghadiri pertemuan penguasa sejati. 9 jurusan, 10 daratan, dan 4 lautan abadi bersama-sama menyelenggarakan turnamen karena peluang besar telah muncul di provinsi kehidupan, kata Lu Daoling. Implikasinya luar biasa. Kamu dan King Han harus menghadiri Sovereign Maid. Pesan kepala pavilion itu sederhana dan belak-belakan cepat ke provinsi kehidupan. Menyesal seumur hidup jika melewatkan Sovereign Maid. Kemudian, penguasa agung Sekte Setan Bintang secara pribadi mengunjungi provinsi Senja untuk meminta audiensi dengan Lu Yun. Meskipun provinsi Senja telah ditutup dari dunia, tidak ada faksi yang berani mencegah penguasa iblis bintang masuk. Hanya apa yang terjadi di sini? Lu Yun memandang seorang lelaki tua kurus-kurus yang matanya bersinar dengan cahaya darah. Ketika Lu Yun pertama kali bertemu pria itu, dia hampir tersentak untuk menyamakan penghakiman hidup dan mati pada penguasa. Pembalasan pada yang lebih tua begitu tebal sehingga hampir menyatu menjadi buah karma. Dia telah membunuh setidaknya 80 juta orang, jika tidak lebih. Sekte Setan Bintang adalah sekte setan terus-menerus. Ada sekte iblis lain di dunia, tetapi mereka tidak menganggap diri mereka iblis. Mereka memilih nama yang bermain dari variasi seperti Sekte Suci, Sekte Abadi, atau Sekte Ilahi. Sekte Setan Bintang, di sisi lain, dengan bangga mengenakan ketenaran mereka seperti lencana. Disebut iblis adalah pujian yang luar biasa bagi mereka, jadi tentu saja mereka harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan citra diri mereka. Pada titik ini, Lu Yun secara halus mempertanyakan keputusannya untuk menjadi kepala sekte mereka. Menanggapi kepala sekte, penguasa agung menarik kembali auranya untuk menunjukkan rasa hormat kepada Lu Yun. Kehendak Dao abadi telah memberikan berkahnya pada pertemuan penguasa sejati yang dimulai dalam 10 hari. Pada hari turnamen dimulai, dunia rahasia dari dunia abadi-abadi akan terbuka. Semua klan dan sekte di dunia dipersilakan dan diizinkan masuk dan mencari peluang kebetulan. Lu Daoling dan kepala pavilion menahan diri untuk tidak memberikan penjelasan lengkap kepada Lu Yun, karena pesan itu datang dari Dao abadi. Demikian juga, elit terbesar dari faksi utama mengikuti instruksi, tetapi tidak berani membocorkan perintah. Namun, penguasa besar tidak peduli. Lu Yun adalah kepala sekte Setan Bintang. Dia tidak akan pernah menahan apapun dari pemuda itu.
Berkah yang diberikan oleh kehendak Dao Abadi. Lu Yun dan King Han bertukar pandangan tidak percaya. Apakah Dao Abadi hidup? Lu Yun bertanya tanpa sadar. Ya, jawab permaisuri Mirrelstar dari gulungan Dewa Penggembalaan. Kaisar Abadi kuno mampu menguasai begitu banyak dunia karena mereka telah mendapatkan persetujuan dari Dao Abadi. Kehendak Dao Abadi adalah fana dan tidak dapat ditentukan, tetapi itu memegang kendali atas segala sesuatu antara langit dan bumi. Di mana Dao Abadi berada, kehendaknya bisa tercapai. Kalau begitu, apa kehendak Dao Abadi? Apakah itu kehendak seseorang yang mengendalikan Dao? Lu Yun mengikuti. Kehendak surga adalah kehendak orang-orang, dan kehendak Dao Abadi adalah kehendak semua kehidupan di bawah Dao Abadi. Setelah jeda termenung, permaisuri Mirrelstar melanjutkan, Dao Abadi didirikan oleh makhluk hidup. Secara alami, kehendaknya berasal dari kehendak semua kehidupan. Namun, jika tebakan saya benar, itu akan hilang ketika Dao Abadi terputus dalam perang besar 100.000 tahun yang lalu. Kamu dan King Han baru-baru ini memulihkan jalur kultivasi, yang merupakan bagian dari Dao Abadi. Setelah bunga Dao mekar dan diintegrasikan kembali ke dalam Dao Abadi, keinginannya juga dibangkitkan. Pertemuan berdaulat disetujui oleh Dao Abadi karena pertemuan itu mengikuti aturannya dan kondusif untuk perkembangannya. Tapi jangan takut, kehendak hanyalah pola yang diikuti oleh Dao Abadi. Permaisuri Mirrelstar akhirnya menemukan kata-kata yang tepat untuk menjelaskan apa itu wasiat yang samar-samar. Lu Yun mengangguk lemah. Dengan kebangkitan Dao Abadi, dunia abadi berada di puncak periode kemajuan besar, kata permaisuri Mirrelstar dengan nada yang lebih ringan. Kami akan melihat sejumlah besar penambahan pada jajaran pembudidaya alam kosong. Jelas dari nada suaranya bahwa dia senang dengan pergantian peristiwa. Lalu, mengapa Dao Abadi tidak menyetujui turnamen di Senja? Lu Yun bertanya dengan cemberut. Karena ada batasan terhadap makhluk abadi di sini, jawab permaisuri. Pembatasan terhadap keabadian emas pada dasarnya adalah larangan terhadap keabadian. Jika tebakanku benar, semua makhluk abadi di dunia mati dalam pertempuran pamungkas 100.000 tahun yang lalu. Setiap orang yang mungkin selamat masih jatuh dari keabadian, dan itu semua karena pembatasan. Seseorang membuat batasan besar di seluruh dunia abadi untuk memutuskan Dao Abadi. Pembatasan itu, sekarang harus berada di Senja. Lebih tepatnya, yang kita semua tahu dari makam kuno. Empress Midlestar mempresentasikan teorinya dengan sangat pasti. Dia telah mengamati dunia melalui King Han sejak mereka meninggalkan makam kepunahan Skanda, dan bahkan menyelinap pergi untuk berkeliling dunia untuk sementara waktu sebelum kembali. Begitulah cara dia sampai pada kesimpulan ini. Lu Yun dan King Han berbagi tatapan terkejut lainnya. Apakah pembatasan Senja bertanggung jawab atas penghancuran Dao Abadi? Ada batasan di provinsi kehidupan. Lu Yun bertanya pelan. Betul sekali. Permaisuri Mirrelstar mengangguk. Pembatasan itu berasal dari provinsi kehidupan, tetapi kemudian terbatas pada provinsi Senja. Dunia ini sangat luas. Aku bahkan tidak bisa melihatnya apa adanya saat aku menjadi permaisuri abadi dari timur. Saya tidak pernah meramalkan bahwa suatu hari nanti, seseorang akan menghancurkan dunia menjadi 24 segi. Bahkan Kaisar Abadi di zamanku tidak bisa melakukan itu. Karena pembatasan itu di provinsi Senja, Dao Abadi tidak akan pernah menyetujui Senja. Bahkan, provinsi itu dianggap sebagai musuh dunia karenanya. Sementara itu, bagian dari batasan asli yang tersembunyi di provinsi kehidupan telah dibubarkan saat Laut Darah muncul. Pembatasan Senja sekarang adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. 3 hari sebelum pertemuan penguasa sejati, Lu Yun dan King Han meninggalkan provinsi Senja. Dengan keterisolasiannya, mustahil untuk memasuki provinsi tersebut. Sementara itu, para abadi dan kultivator yang ingin pergi harus menjalani serangkaian interogasi, karena jalur penting telah diblokir oleh pos pemeriksaan. Berkat seni kematian Lu Yun yang berubah bentuk, kepergian mereka menjadi mudah setelah mengubah penampilan dan konstitusi mereka. Setelah mereka berangkat dari Provinsi Senja, Lu Yun dan King Han mengambil formasi transportasi dari Provinsi Outre untuk menuju Provinsi Kehidupan. Bertentangan dengan Senja yang hampir kosong, Provinsi Kehidupan penuh dengan pembudidaya dan keabadian. Begitu pasangan itu berjalan keluar dari formasi transportasi, mereka bertemu dengan langit yang penuh dengan makhluk abadi yang sibuk dengan bisnis mereka. Kelompok orang itu begitu banyak sehingga mereka bahkan menutupi matahari. Dipegang bersama oleh 9 jurusan, 10 daratan, 4 lautan abadi, dan banyak faksi besar lainnya, wajar saja jika pertemuan tahun ini akan menarik lebih banyak perhatian daripada turnamen di Senja. Presiden 3 tahun lalu telah menguntungkan banyak pembudidaya, semakin meningkatkan daya pikat dari acara yang berulang. Tahun ini, banyak leluhur dari faksi utama telah meninggalkan kultivasi pintu tertutup dan memerintahkan pemuda mereka untuk berpartisipasi dalam True Sovereign Match. Setelah 1 bulan membangun,
hype untuk True Sovereign Maid akan berbuih dan mendidih. Kota takdir terletak di timur Provinsi Kehidupan, 15.000 km jauhnya dari Xiankan. Itu memiliki sejarah yang sangat panjang, bahkan teks-teks yang digali dari makam kuno pun menyebutkannya. Itu juga salah satu dari sedikit kota yang selamat dari Perang Abadi. 80.000 tahun yang lalu, ketika ras dewa telah menguasai Nephite Major, kota itu adalah ibu kota mereka di Mayor. Itu sekarang adalah kota terbesar kedua di Nephite, dan terbesar ke-10 di dunia baka. Seiring waktu, 4 kota satelit telah terbentuk di masing-masing arah mata angin Destiny, membuatnya tampak seolah-olah kota itu telah meluas keluar sejauh ribuan kilometer. Di atas kertas, penguasa kota melayani istana Nephite, tetapi mereka secara efektif otonom. Tuan kotanya adalah kelas berat misterius di dunia abadi. Takdir dipilih sebagai tempat untuk pertemuan berdaulat. Kota ini membentang 1000 kilometer, tetapi saat ini penuh sesak dengan para pembudidaya dan makhluk abadi. Di antara jumlah mereka adalah sekte, keluarga, dan faksi tertutup yang menjauhkan diri dari dunia. Beberapa bahkan berasal dari zaman pemerintahan ras dewa. Hampir tidak ada ruang untuk berdiri di kota, jadi tidak mungkin bagi Lu Yun dan King Han untuk masuk, kecuali mereka mengungkapkan identitas mereka untuk perlakuan istimewa. Hanya anggota faksi teratas dengan status tinggi yang bisa memasuki kota sekarang. Pembudidaya reguler harus dilakukan dengan membuat kemah di luar kota. Hanya ada miliaran demi miliaran pembudidaya di sini. Karena Lu Yun dan King Han telah menyamar dengan seni sape shifting, mereka tidak berniat memasuki kota. Turnamen belum dimulai, tetapi informasi tentangnya menyebar seperti api. Sebagian besar bahkan mengejutkan Lu Yun. Dewa misterius Dao telah memilih untuk memutuskan kultivasi mereka sendiri. Rupanya mereka telah mencapai puncak alam abadi Dao misterius, tetapi melihat bahwa Dao asal tetap di luar jangkauan, mereka memilih untuk memutuskan kultivasi, energi batin, dan konstitusi mereka. Mereka kembali ke alam roh, ingin mengalami alam hampa kali ini dalam perjalanan mereka ke atas. Faktanya, beberapa sudah berhasil mencapai alam kosong. Apakah menurutmu Peri Mo Yi akan menghadiri Sovereign Maid tahun ini? Seorang kultivator di dekatnya bertanya dengan nada berapi-api. Peri Mo Yi menjadi abadi segera setelah naik ke alam hampa, mendengus suara mengejek. Mengapa dia repot-repot menghadiri turnamen untuk pembudidaya? Banyak yang menghela nafas, ingin melihat Mo Yi sendiri. Mereka menganggapnya lebih tinggi daripada King Han, Wu Tulong, Mo Qitian, dan Zi Chen. Penguasa muda mungkin telah memulihkan alam hampa, tetapi keabadian sebelumnya dimungkinkan bahkan tanpa alam hampa. Faktanya, alam yang dipulihkan telah menjadi penghalang yang mencegah banyak dari mereka mencapai keabadian. Mo Yi lah yang telah menerangi jalan menuju alam hampa, memberi mereka secercah harapan untuk kenaikan. Mungkin Peri Mo Yi benar-benar peri dari 9 surga, dan dia kembali kepada mereka setelah menunjukkan jalan yang benar kepada kita. Saat mereka berjalan-jalan, Lu Yun dan King Han mendengar para pembudidaya dan orang-orang abadi mendiskusikan Mo Yi, para jenius yang ditahan oleh faksi-faksi utama, dan Dao abadi yang telah memutuskan kultivasi mereka sendiri. Beberapa dari mereka juga menyebut Lu Yun dan King Han. Taruhan dibuat, apakah keduanya berani berpartisipasi dalam Sovereign Maid atau tidak? Jika mereka menunjukkan wajah mereka sekarang, seseorang yang lebih kuat akan segera membunuh mereka tanpa mempedulikan aturan yang ditetapkan. Menjadi kepala sekte setan bintang telah membuat Lu Yun menjadi musuh di seluruh dunia. Selain itu, dia telah membunuh Dao abadi asal dengan tembakan dari meriamnya, yang selanjutnya menyebabkan dunia waspada terhadapnya. Adapun formasi besar roh surgawi dan iblis duniawi, banyak master formasi telah mengambil cetak biru kembali ke faksi mereka. Berbagai Grandmaster dari jalur tambahan dipanggil untuk mempelajari bagaimana formasi dapat dimasukkan ke dalam tubuh. Selain itu, soal bagaimana dunia melihat Lu Yun membagi pemukiman kecil di luar kota menjadi 2. Satu sisi mendukung dan mengagumi Lu Yun dan mengkritik faksi teratas di atas paru-paru mereka karena kepicikan dan pembalasan mereka, sementara yang lain memandang rendah Lu Yun, menganggapnya sebagai boneka sekte iblis yang terkenal dan iblis yang menjarah dunia. Adik-adik, sebuah suara terdengar saat Lu Yun dan King Han sedang menikmati perdebatan sengit antara kedua faksi. King Han berbalik untuk melihat seorang pria tua anggun dengan rambut abu-abu dan janggut. Ada senyum tipis di wajahnya yang kurus. Kamu pasti baru saja tiba, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Apa yang bisa kami lakukan untukmu? Lu Yun juga berbalik untuk memberi orang tua itu sekali lagi. Pendatang baru itu tampaknya abadi emas, tetapi dia menyembunyikan kultivasinya yang sebenarnya. Dia adalah makhluk abadi yang tiada taranya, dan merupakan roh monster pada saat itu. Yi Tianling, siap melayani Anda, kata lelaki tua itu. Kultivasimu sangat mengesankan, jadi kamu pasti datang untuk berpartisipasi dalam Sovereign Maid di Destiny City.
Namun, dia berhenti dengan tatapan menyesal. Namun, King Han ikut bermain, berkedip dengan rasa ingin tahu. Sovereign Maid adalah urusan yang berbobot dan penting. Saya dapat memberitahu Anda berdua pembudidaya yang luar biasa dan naga di antara manusia. Anda pasti akan mendapat peringkat tinggi di daftar terakhir. Yi Tianling membuat persetujuannya terhadap Lu Yun dan King Han sangat jelas. Sebagai abadi emas, bangsawan di dunia abadi, pujiannya akan membuat pembudidaya biasa kehilangan diri mereka sendiri. Lu Yun dan King Han membusungkan dada mereka dan melihat sekeliling dengan bangga. Sayangnya, terlepas dari kekuatanmu yang lebih dari cukup, kamu kurang beruntung. Ejekan yang sangat tersembunyi melintas di mata Yi Tianling. Tidak semua orang bisa mengikuti turnamen. Anda akan membutuhkan live glimpse untuk melakukannya. Glip kehidupan. Lu Yun dan King Han saling berpandangan. Mereka memang pernah mendengar tentang barang itu. Pertemuan berdaulat akan diadakan di reruntuhan yang tidak diketahui dari zaman kuno, dan seseorang harus memiliki live glip khusus jika mereka ingin memasuki reruntuhan. Awalnya, yang perlu dilakukan hanyalah memasuki kota takdir dan mendapatkan mesin terbang dari penguasa kota. Namun, kota saat ini tegang dengan orang-orang. Tidak ada kesempatan bagi keduanya untuk masuk dan mengajukan permintaan mereka. Betul sekali. Yi Tianling tersenyum ramah. Kebetulan saya memiliki dua dari mereka yang dapat saya berikan kepada dua teman muda saya. Betulkah? Mata King Han berbinar dan keinginan melayang di wajahnya. Tentu saja, tapi live glimpse terlalu berharga untuk saya bawa. Bahkan jika kami berada di kota yang tepat, kami harus berjuang di babak kualifikasi untuk mendapatkannya. Karena itu, silakan ikut dengan saya, teman-teman muda saya. Yi Tianling memberi isyarat dengan satu tangan. Terpesona dan bingung, seperti dua orang desa yang memasuki kota untuk pertama kalinya, Lu Yun dan King Han dengan bodohnya mengikuti di belakang orang tua itu. Ah, dua anak muda itu terlibat. Seorang abadi emas menghela nafas melihat kedua pemuda itu mengikuti yang lebih tua. Mengapa? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu ketika mereka mendengar keabadian emas. Yi Tianling itu dia adalah iblis yang tidak akan peduli ketika membunuh seseorang. Orang-orang biadab dari sekte setan bintang itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kekejamannya. Abadi emas dengan cepat berhenti berbicara ketika Yi Tianling berbalik dan memelototinya. Banyak struktur telah muncul di luar Destiny City, membentuk banyak kota satelit mereka sendiri. Tempat tinggal roh monster ada di salah satunya. Berderak, sebuah pintu merah anggur berderit terbuka ke ruang dalam, mengirimkan bau darah dan darah kental yang samar dan menyengat ke hidung Lu Yun dan King Han. Sayang kecilku, aku sudah menemukan dua kantong makanan enak lagi untukmu. Kamu seharusnya bisa mengambil bentuk setelah memakan keduanya, Yi Tianling melambaikan tangan begitu dia menginjakkan kaki di dalam ruangan, mengaktifkan cahaya merah anggur dari formasi yang menutup tempat itu. Mendeguk, terdengar suara aneh, seperti suara perut lapar yang keroncongan. Ini dengan mata terbelalak, mata Lu Yun melesat ke tengah ruangan. Itu adalah ganoderma merah besar seukuran batu gerinda jenis yang digunakan untuk kedelai dan beras. Garis-garis emas gelap yang saling bersilangan menghiasi permukaannya. Ganoderma darah, ini ganoderma darah. Apakah hal-hal seperti itu masih ada di dunia abadi? Lu Yun menjerit kaget, kegelisahan mewarnai matanya. King Han akan bisa mencapai alam hampa dengan ramuan roh ini. Yi Tianling memulai, menatap Lu Yun dengan agak tidak percaya. Ramuan roh ini telah punah di zaman kuno, dan bahkan catatan yang digali dari reruntuhan kuno tidak menyebutkannya. Spesimennya tumbuh dari benih yang dia temukan di beberapa reruntuhan di sepetak langit di luar dunia abadi. Dia telah membunuh banyak pemuda dengan potensi besar selama bertahun-tahun, menyiram ganoderma darah dengan darah mereka untuk memeliharanya hingga ukurannya saat ini. Siapa yang mengira bahwa korban terbarunya akan mengenalinya begitu mereka menginjakkan kaki di ruangan itu? Mati, sangat menentukan pada hari ini, Yi Tianling menunjuk Lu Yun. Satu poin dari keabadian yang tiada taranya akan cukup untuk menghancurkan roh pembudidaya manapun yang baru lahir dan membuatnya menjadi setumpuk daging giling. Bam! Sebuah tinju kecil yang halus menyembul dari udara di depan Lu Yun, menghantam tepat ke jari yang menunjuk ke arah pemuda itu. Ini benar ganoderma darah. Seorang gadis kecil yang benar-benar menggemaskan berusia sekitar 12 tahun bangkit dari kehampaan, bersorak ketika dia melihat ramuan roh merah di tengah ruangan. Lu Yun bisa mengenalinya berkat Xingzi Blood Ganoderma sangat berharga bahkan di masanya. Dengan Ganoderma darah ini, saya, Yu Ying, dan Xiao Xiao dapat bergandengan tangan dan membuat kuali pil pemulihan darah. Dengan begitu, Nyonya Sir King Han akan dapat segera menerobos ke alam hampa. Dengan cepat menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, Xingzi menarik kalimatnya dan melihat ke arah King Han pada saat yang bersamaan.
Gadis yang menyamar itu memelototi Lu Yun, yang benar-benar terpesona oleh sepatunya yang menawan. Xingzi menjulurkan lidahnya, melingkarkan tangannya di sekitar ramuan roh, dan melompat kembali melalui gerbang abis. Pipinya sangat memerah, King Han tampak sangat tidak nyaman dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Apa sekarang? Yi Tianling merosot di lantai seperti sekarung kentang, semua tulangnya, dan rohnya yang baru lahir, dihancurkan oleh pukulan Xingzi. Namun, dia masih hidup dan menatap Lu Yun dan King Han. King Han. Dia baru saja mendengar nama itu dengan keras dan jelas dari gadis kecil yang menakutkan itu. Jika salah satunya adalah King Han, yang lain pasti Lu Yun. Yi Tianling akan mencekik dirinya sendiri dengan pil penyesalan sekarang jika dia bisa. Siapa yang akan pernah membayangkan bahwa dua udik acak yang diambil dari jalanan akan menjadi dua pertanda malapetaka? Di mana Life Glimpse? Lu Yun membungkuk di depan roh monster yang jatuh dan bertanya dengan lembut. Yi Tianling berjuang untuk bangkit. Namun, Xingzi telah dengan sempurna mengendalikan jumlah kekuatan yang dia bawa. Dia telah melumpuhkannya, tetapi dia tidak dalam bahaya mati. Di cincin penyimpananku. Menyerah pada perjuangannya, Yi Tianling tertawa masam. Lakukan saja dengan cepat. Juga, Ganoderma darah akan segera terbentuk. Apakah kamu ingin memperbaikinya sebagai replika untuk dirimu sendiri ketika itu terjadi? Lu Yun berkedip. Yi Tianling menggelengkan kepalanya dan menolak untuk mengatakan apapun. Tuan, ramuan roh memang akan terbentuk, dan sebenarnya ada jiwa kecil yang dipelihara di dalam, sepertinya orang tua itu tidak ingin memperbaikinya menjadi replika. Suara Xingzi terdengar di telinga Lu Yun. Cahaya berkelap-kelip melewati ujung jari Lu Yun ketika dia mendengar ini, memenggal kepala Yi Tianling. Roh monster abadi berdiri lagi di detik berikutnya, menatap dengan bodoh pada tuan barunya dengan sedikit ngeri. Masuk ke sana dan gunakan darahmu untuk memberi makan Ganoderma. Lu Yun dengan cekatan melepaskan infernum baru dari cincin penyimpanannya. Di bawah dimengerti. Yi Tianling tergagap untuk mengeluarkan kata-katanya, lalu hampir tersandung dirinya untuk memasuki dunia bawah. Dia benar-benar khawatir bahwa Xingzi akan memurnikan seluruh ramuan roh dalam keadaan impulsif. Apakah Bei Gong Yu dan Raja Naga Sisik sama dengan Yi Tianling? King Han mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Mereka yang aku bunuh menjadi bawahanku. Lu Yun mengangguk. King Han mengangkat bahunya dengan sedikit tidak nyaman sementara Lu Yun menghancurkan cincin penyimpanan, menyebarkan tumpukan glip berwarna giok yang berkilauan ke seluruh tanah Life Glimpse. Ada begitu banyak dari mereka. Berapa banyak orang yang dia bunuh? King Han berkedip. Setidaknya beberapa ratus, kelas berat dunia benar-benar buta untuk membiarkan hal seperti ini terjadi di bawah hidung mereka. Lu Yun tertawa dingin. Orang mungkin tidak keberatan jika itu terjadi sekali atau dua kali. Tetapi untuk beberapa ratus hilang sekaligus dan tidak ada yang menyelidiki apa yang terjadi. Ini hanya bisa berarti bahwa faksi-faksi besar dunia hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak peduli, selama bukan salah satu dari mereka yang hilang. Bagaimanapun, semua orang di sini adalah pesaing. 400. Itu tidak akan berhasil. Lu Yun menggelengkan kepalanya dengan pasrah setelah mempelajari mesin terbang. Mereka telah dicap oleh roh yang baru lahir dari para pembudidaya yang memilikinya. Meskipun para pembudidaya sudah mati, mereknya tetap ada, meskipun dalam keadaan redup dan tidak aktif. Kalau begitu kita harus memasuki kota untuk mendapatkan Life Glimpse. King Han mengangguk dengan cemas. Hal baiknya adalah seni sape shiftingku bisa menipu bahkan 9 kaisar surgawi. Aku penasaran, apa yang telah kamu lakukan untuk menyamarkan dirimu? Aku tidak bisa melihat wujud aslimu selama ini. Lu Yun memberi King Han sekali lagi. Ini adalah kekuatan batu bintang. King Han menatapnya tajam dan menjawab setelah jeda singkat, nadanya gelisah. Batu bintang memanfaatkan kekuatan bintang di langit untuk menciptakan penghalang perubahan bentuk di sekitar saya. Karena kekuatan itu milik alam, sangat sedikit yang bisa melihatnya. Lu Yun tidak menggali lebih jauh setelah itu. Sebagai seseorang yang menjalani kehidupan keduanya, dia mengerti dari mana King Han berasal. Dia memikirkan terlalu banyak kekhawatiran, tetapi dia bukan tipe orang yang tidak sabar. Beberapa hal layak untuk ditunggu. King Han menghela nafas lega setelah Lu Yun membatalkan masalah itu. Untuk beberapa alasan, dia teringat saat Lu Yun memperlakukannya dengan Poison Vien. Oh, ini dua udik. Mereka kembali utuh. Para pembudidaya yang telah menyaksikan Lu Yun dan King Han pergi bersama lelaki tua itu agak terkejut melihat mereka kembali. Yi Tianling tidak membunuh mereka. Kenapa dia membunuh kita? Lu Yun bertanya, kepalanya dimiringkan dan bibirnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Pria itu dengan canggung terdiam. Banyak yang tahu apa yang dilakukan Yi Tianling, tetapi tidak satu pun dari mereka yang pernah berpikir untuk memperingatkan para pembudidaya yang dimangsanya. Ayo,
King Han meraih Lu Yun dan berjalan pergi, tak satu pun dari orang-orang ini sepadan dengan waktu mereka. Sekarang dia tahu apa arti senyum setengah di wajah Lu Yun ketika dia mendengar tentang pertemuan penguasa sejati. Itu mungkin telah diatur untuk tujuan yang baik, tetapi eksekusi, meninggalkan banyak hal yang diinginkan. 3 tahun lalu, Lu Yun dan yang lainnya telah merencanakan pertemuan berdaulat untuk mempromosikan pertukaran informasi di tengah perdebatan persahabatan. Itu akan memungkinkan para pembudidaya dari semua tingkatan untuk menguji pengetahuan mereka dan meningkatkan diri mereka bersama. Namun, pertemuan berdaulat ini memiliki taruhan yang jauh lebih tinggi. Hadiah besar bisa dimenangkan, dan ada alam rahasia kuno yang harus dijelajahi. Sekarang, banyak pembudidaya telah melupakan motivasi asli untuk pertemuan itu. Pentingnya perjalanan itu sendiri telah jatuh di pinggir jalan, digantikan oleh dorongan untuk mendapatkan imbalan dan peluang yang tidak diketahui. Semua pembudidaya lainnya adalah penghalang atau batu loncatan mereka, dan semua orang tidak menginginkan apapun selain menyingkirkan persaingan. Ada 2 hari sampai Sovereign Match dimulai, tetapi penyelenggara masih membagikan live clips. Itu adalah pertemuan penguasa yang pertama, jadi wajar saja jika persiapannya kurang dan faksi-faksi besar di dunia tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam mengadakan acara seperti itu. Oleh karena itu, proses registrasi yakni proses meminta live clip hanya akan berakhir 2 jam sebelum acara dimulai. Tidak hanya para pembudidaya dalam hiruk-pikuk di dalam dan sekitar Destiny City, tetapi penyelenggara terus-menerus sibuk bolak-balik dalam kesibukan juga. Sungguh kota yang mengesankan. Di luar kota, Lu Yun mengamati Feng Shui karena kebiasaan. 5 naga di tanah membentuk 4 naga, 4 naga melayang ke langit menjadi 5 naga. Ini adalah tata letak 9 kaisar. Rasa dingin menjalari tulang punggung Lu Yun. Apakah penguasa kota mencoba menjadi kaisar abadi dunia? Apa? King Han menganga pada Lu Yun. Menurut definisi, seorang kaisar surgawi memerintah hanya satu dari 24 aspek, jadi, secara teoritis, harus ada 24 kaisar surgawi yang memerintah 9 jurusan, 10 daratan, 4 laut abadi, dan dunia tengah. Sementara itu, hanya ada satu kaisar abadi, dan mereka akan menjadi kaisar semua abadi. Kembali di era primordial, hanya ada satu kaisar abadi. Dewa abadi lain yang mencapai level itu akan disebut kaisar agung atau raja kekaisaran. Empress Mirelstar menjadi salah satu contohnya. Dia bisa menyaingi kaisar abadi, tetapi gelar resminya di istana adalah Permaisuri Agung dari Timur atau Nyonya Kekaisaran dari Timur. Tidak ada kaisar abadi sejak Perang Abadi 100.000 tahun yang lalu. Bahkan para dewa yang memerintah dunia menyebut diri mereka kaisar dewa daripada kaisar abadi. Namun, Lu Yun baru saja mengatakan bahwa penguasa kota sedang mencoba untuk menjadi kaisar abadi berikutnya. Itu terlalu banyak untuk dipercaya King Han. Permaisuri Mirelstar juga diam di dalam gulungan itu. Segel gulungan itu, King Han, akhirnya dia berkata, kamu akan sendirian dalam pertempuran yang akan datang. Baik Azure Dragon maupun saya tidak akan dapat membantu Anda. King Han berkedip. Saya percaya ada dunia kecil yang berdiri sendiri di Lu Yun juga. Hal-hal seperti itu tidak akan membantu selama pertemuan berdaulat, kata Permaisuri Mirelstar. Kalian berdua harus bersiap. Ini adalah pertandingan sparring antara rekan-rekan. Lu Yun tersenyum, setelah menerima transmisi juga. Kami tidak akan menghadapi orang-orang tua yang tidak tahu malu. Anda tidak perlu menawarkan bantuan apapun kepada kami, Bu. Saya bukan Bu. Permaisuri Mirelstar merengut dengan muram. Meskipun dia adalah seorang wanita kekaisaran dari zaman kuno, dia semuda dan semarak gadis berusia 16 tahun. Kehormatan, Nyonya, hampir tidak cocok untuknya. King Han menahan tawa karena rasa malu Lu Yun. Permaisuri bermaksud menyiratkan bahwa gulungan dewa penggembalaan mungkin terungkap, jadi mereka harus menyembunyikan harta karun itu. Dengan obat-obatan yang telah disempurnakan oleh Su Xiaoxiao dan Xingzi, racun fatal King Han semakin ditekan. Dia seharusnya baik-baik saja sekarang, bahkan tanpa gulungan itu. Setelah putaran pengintaian, King Han dan Lu Yun memasuki kota. Surga apa yang terjadi di sini? Apakah ini kebun binatang? Lu Yun ternganga kaget saat dia menginjakan kaki di kota. Dari luar, kota itu berukuran 1000 km dan dipenuhi dengan susunan bangunan yang padat. Namun, itu 10 kali lebih besar di bagian dalam. Lu Yun mengaktifkan mata spektralnya, yang memungkinkannya melihat ribuan kilometer di kejauhan, namun dia masih tidak bisa melihat tepi kota. Yang lebih membingungkan lagi adalah berbagai binatang abadi dan binatang suci langka yang sesekali berkeliaran di kota. Burung terbang memekik di udara dan hewan darat berkeliaran di bumi. Berbagai hewan pemangsa mengintai di mana-mana. Lu Yun bahkan melihat beberapa hiu dewa berenang di udara saat mereka bergerak di jalanan. Meskipun ada banyak pembudidaya manusia dan makhluk abadi juga, tidak mungkin untuk tidak memperhatikan binatang buas dan hewan laut.
Mereka pembudidaya roh monster, King Han menamparkan dahinya dan menjelaskan dengan senyum masam. Scarlet Ape telah mendirikan tanah suci roh monster, dengan pulau melayang sebagai fondasinya. Itu mendesak semua roh monster untuk mengambil bentuk alami mereka, mengklaim bahwa dao roh monster lebih besar dari manusia, dan bahwa mereka tidak boleh meniru bentuk manusia. Laporan telah dikirim ke meja Anda, tetapi Anda belum membacanya. Lu Yun sibuk mempelajari jalur tambahan dan formasi besar roh surgawi dan iblis duniawi. Jadi, dia tidak menyia-nyiakan perhatian untuk berita itu. Itulah mengapa King Han tidak terkejut sama sekali, sementara Lu Yun sangat terkejut. Beraninya manusia menunjuk dan menatap prajurit roh monster pemberani. Seekor gorila punggung perak muncul entah dari mana dengan menggeram dan mengayunkan tongkat raksasa ke kepala King Han. Ya, dia secara mental menggunakan, dia, di sini. Saya pikir waktu hampir habis untuk Kiha dan Tome hampir selesai dengan cuci otak Elye-nya. The Tome jelas merupakan MC asli dari NECRO LOL. Batang besi tebal berwarna hitam pekat itu tampak hampir identik dengan Divine Sword Iron yang digunakan oleh Scarlet Ape Silverback jelas meniru pemimpin barunya. Itu mengayunkan batang besi dengan kekuatan ratusan ribu kilogram, pukulan yang kemungkinan besar akan menghancurkan seorang kultivator biasa. Sambil merengut, King Han secara refleks meraih batang besi dan menghancurkan salah satu ujungnya menjadi debu dengan retakan keras. Ekspresi si Silverback berubah drastis dan dia berputar, kabur dengan setengah dari senjatanya yang tersisa. Manusia yang tidak tahu malu tidak pernah berbuat baik. Beraninya kamu menggertak kami roh monster di depan umum. Apakah kamu tidak tahu pertempuran dilarang di Destiny City? Suaranya yang luar biasa menggelegar terdengar di seluruh area, mendorong roh monster di dekatnya untuk beraksi dan bergegas ke tempat itu. Di mana sampah manusia yang menghina roh monster? Serigala raksasa setinggi kira-kira 3 meter dengan bulan perak di antara alisnya bergegas mendekat. Waktu yang tepat, Wolf King. Itu mereka berdua. Gorila punggung perak segera berhenti berlari dan menunjuk King Han dan Lu Yun ketika melihat serigala dan puluhan roh monster di rombongan pendatang baru. Itu, Wolf King Silvermon. Seseorang berteriak. Raja serigala yang hanya muncul dari rasnya setiap 10.000 tahun sekali. Meskipun serigala itu tampaknya hanya seorang pembudidaya roh yang baru lahir, aura yang kuat dan setajam silet menyelimutinya, membuat para pembudidaya manusia di sekitarnya mundur begitu tiba di tempat kejadian. Dikatakan bahwa 6 serigala Silvermon telah muncul dari para serigala, dan semuanya adalah makhluk abadi Dao misterius. Yang ini sebelum kita adalah yang ketujuh, dan itu sudah menyentuh alam hampa. Para pembudidaya di daerah itu menarik napas setelah mendengar itu. Semua Silvermon Wolf King sebelumnya adalah makhluk abadi yang misterius. Serigala di depan mereka sudah setengah langkah ke alam hampa. Jika kemudian mencapai keabadian, itu bisa melebihi nenek moyangnya dan mencapai alam Dao asal. Beraninya manusia kurang ajar menggertak roh monster. Geram serigala, menatap mata peraknya pada King Han. Aku akan mengizinkanmu pergi jika salah satu lenganmu patah. King Han masih memegang sisa setengah batang besi di tangannya. Gorila punggung perak berdiri di belakang serigala dan melirik mengejek. Sejak kapan binatang buas sepertimu bisa merajalela di wilayah manusia? Lu Yun maju selangkah dan menjawab dengan santai, apakah kamu tidak takut bahwa kekuatan gabungan dari elit manusia akan bersatu, mengiris dan memotong semua binatang bodoh, dan memasukkanmu ke dalam rebusan? Serigala dan roh monster lain di daerah itu memelototinya dengan amarah di mata mereka. Pikirkan baik-baik tentang tindakanmu. Sovereign Match tahun ini tidak seperti turnamen 3 tahun lalu. Saat itu, kami bertukar pengetahuan dan berdebat satu sama lain untuk menvalidasi kultivasi kami. Tapi sekarang, semakin tinggi peringkat seseorang, semakin besar hadiahnya. Bukankah tidak apa-apa jika kompetisi terbatas pada manusia? Mengapa kita harus membiarkan binatang bodoh mengambil bagian dalam kemuliaan? Mari kita kurangi semuanya sekarang, dan persaingan kita akan jauh lebih sedikit setelah Sovereign Match dimulai. Selain itu, manusia dan roh monster telah berperang selama puluhan ribu tahun. Jika kita berada di wilayah mereka, kita semua pasti sudah mati sejak lama. Saran Lu Yun meresap ke dalam hati seperti racun, menimbulkan gelombang keterkejutan dan keinginan. Itu benar, bukankah semuanya selalu seperti ini? Semuanya ada di atas meja dalam upaya mereka untuk mengalahkan kompetisi di masa depan, itulah sebabnya mereka bahkan tidak peduli ketika roh monster mengejar sesama manusia. Satu orang tewas adalah satu pesaing kurang. Namun, kata-kata Lu Yun terdengar jelas. Jika mereka semua bekerja bersama sekarang dan menghancurkan roh monster yang hadir, mereka semua akan memiliki persaingan yang jauh lebih sedikit. Terlebih lagi, roh monster telah menyerang semua orang di Destiny City akhir-akhir ini. Banyak pembudidaya manusia harus menerima pelecehan itu dalam diam. Keheningan yang kental dan berat menyelimuti pemandangan itu.
Silvermon Wolf King memelototi Lu Yun dengan mata perak muda, gatal untuk menerkam manusia dan mencabik-cabiknya. Gorila punggung perak. Sebuah suara tiba-tiba meraung dari kerumunan. 3 hari yang lalu, kamu menyergap adik laki-lakiku tanpa alasan ketika dia memasuki kota untuk live glip-nya. Dia sekarang diambang kematian bayar dengan nyawamu. Astaga, sebuah bulan sabit energi pedang melengkung ke arah gorila. Membunuh. Seolah-olah serangan itu telah memicu reaksi berantai, para pembudidaya manusia di daerah itu semuanya melompat untuk bertindak pada saat yang sama dan menyerang roh monster. Bangun! Menggelegar suara marah, mengirim pedang terbang menebas roh monster kembali ke pemiliknya. Sebuah getaran menjalari punggung kolektif manusia di kerumunan, punggung mereka basah oleh keringat dingin. Mereka baru saja dirasuki dan membuat gerakan yang bertentangan dengan keinginan mereka. Seorang lelaki tua berjubah cian berjalan turun dari udara, mengamati area itu dengan mata elang. Pergi dari sini. Dia bergemuruh, kata-kata itu bergema di dada setiap kultivator dan membuat mereka pucat. Aduh, seorang gadis dalam gaun hitam tersandung keluar dari kerumunan. Dia tampak berusia sekitar 17 tahun dan merupakan hal kecil yang menawan dengan sosok mungil. Darah menetes dari sudut mulutnya saat keputusasaan merayap ke dalam ekspresinya. Penyihir dari Sekte Setan Bintang, beraninya kamu menggunakan nada kepemilikan setan di depan umum. Apakah Anda mencoba memulai perang antara manusia dan roh monster di Destiny City? Anda tidak akan dibiarkan mencemari tanah ini. Dia mendorong keluar dengan serangan telapak tangan, berniat untuk mengambil nyawa gadis itu. Berhenti. Menuntut suara yang lemah. Tongkat bambu zamrud ditembak jatuh dari udara, dengan kuat mengubur dirinya di tanah di sebelah gadis berbaju hitam. Mengenakan gaun sifon zamrud, seorang gadis berusia sekitar 18 tahun turun dari langit. Penjahat tua, beraninya kamu menyakiti adik perempuanku. Apakah Anda memiliki keinginan kematian? Meskipun dia kurus, kehadiran gadis itu sama besarnya dengan gunung yang menjulang tinggi. Kekuatan surga dan bumi yang kuat terpancar darinya. Alam kosong. Gadis berbaju zamrud itu adalah seorang kultivator alam kosong. Para pembudidaya monster di belakang lelaki tua itu bertukar pandang kaget sebelum melemparkan tatapan membunuh pada pendatang baru. Beberapa dari mereka terus saling memandang, berkomunikasi melalui mata mereka tentang bagaimana mereka harus membunuh pembudidaya alam kosong ini. Kau, Nyah murid. Lelaki tua itu terdiam ketika melihat tongkat bambu itu, sorot matanya prihatin. Gadis berbaju hijau Wan Feng menyunggingkan senyum yang anehnya tidak asing bagi King Han. Itu adalah senyum yang sering muncul di wajah Lu Yun. Roh monster dengan sengaja menimbulkan masalah untuk membuat alasan untuk membunuh para elit ras manusia. Sebagai penatua manusia, Anda tidak hanya membiarkan mereka berjalan bebas, tetapi Anda memihak mereka dan mengejar adik perempuan saya. Hari ini, atas nama tuanku, aku akan memberikan pelajaran kepada agen musuh ini. Saat dia berbicara, dia mengambil tongkat bambu dari tanah dan mengayunkannya ke orang tua itu. Beraninya kamu, bentak lelaki tua dengan cian ketika Wan Feng memanggilnya agen musuh dan mendatanginya dengan tongkat bambu. Kursi ini adalah makhluk abadi yang misterius dan penegak Sovereign Maid. Akan menjadi satu hal jika tuanmu ada di sini secara pribadi, tetapi seorang junior kecil sepertimu tidak akan berbicara dengan tidak hormat seperti itu. Kursi ini akan memberimu pelajaran sebagai pengganti tuanmu, wanita muda. Kamu akan belajar untuk menghormati orang yang lebih tua dan atasanmu. Dia meraih tongkat bambu tanpa basa-basi. Wan Feng mengejek, pancaran zamrud keluar dari matanya. Tongkat bambunya menghindari tangan lelaki tua itu seperti akan hidup kembali, dan berliku-liku untuk memukulnya tepat di dahi. Mendera, abadi misterius melolong kesakitan, kultivasinya langsung ditekan ke apa-apa dari manusia, membuatnya pusing. Ajari aku pelajaran sebagai pengganti tuanku. Tidak ada orang lain selain tuan di tempat manapun untuk melakukan itu. Wan Feng mengambil ayunan demi ayunan pada makhluk abadi yang tak tertandingi dengan tongkat bambunya. Tongkat itu berisi kekuatan khusus yang menekan kemampuan seseorang untuk melawan. Bahkan menjadi abadi misterius yang perkasa tidak memberinya ruang bernapas dari senjata. Berputar-putar dia tersandung, terhuyung-huyung karena pukulan tongkat bambu di bawah tatapan kaget semua orang. Anda dapat melakukan itu untuk abadi misterius. Orang tua itu adalah salah satu penegak Sovereign Maid dan memiliki tugas untuk menjaga ketertiban dalam acara tersebut. Namun, dia menerima pukulan keras tepat sebelum acara dimulai. Antusiasme untuk Sovereign Maid tiba-tiba berkurang drastis saat acara tersebut tiba-tiba kehilangan banyak sorotan. Jika bukan karena hadiah yang besar, banyak yang akan mempertimbangkan untuk mundur. Pertemuan berdaulat itu suci, dan otoritas penegak Tuan harus dihormati. Beraninya kau melakukan penghinaan seperti itu. Roh monster, bergabunglah denganku untuk mengalahkan kretin ini. Deklarasi itu datang dari Silvermon Wolf King,
yang sekarang memimpin para monster spirit untuk menyerang Wan Feng. Hampir 100 roh monster mengikutinya dan menyerang dengan berbagai seni tempur dan harta karun, kilau kaleidoskopik berkedip dari tubuh mereka. Kamu tidak akan menyakiti kakak perempuanku. Gadis bergaun hitam yang telah dilindungi Wan Feng mencibir dan melangkah keluar dari bayangan Wan Feng, tangannya membentuk segel. Ada embusan angin, lalu, roh monster pengecut, beraninya kau membuang bebanmu seperti ini di wilayah manusia. Apakah Anda pikir kita manusia hanya akan berguling dan mengambilnya? Kami membunuh. Beberapa pembudidaya manusia menerjang roh monster dengan mata merah. Kembalilah ke sini, saudara junior. Kakak senior, ada apa denganmu? Tuduhan mendadak saudara-saudara mereka mengejutkan beberapa pembudidaya lainnya. Satu ketukan di belakang, mereka buru-buru berlari mengejar teman mereka yang tiba-tiba gila. Konflik dimulai lagi. Manusia dan roh monster diseret ke dalam perkelahian kacau lainnya, menghancurkan gencatan senjata yang berumur pendek. Tujuan dari roh monster itu jelas pembudidaya alam hampa manusia tidak boleh dibiarkan mencapai kedewasaan. Kekasih kecilmu dalam bahaya. Lu Yun dan King Han menghindari huru-hara yang kacau. Meskipun gadis bergaun hitam memiliki seni masuk yang kuat, itu tidak cukup untuk mempengaruhi keduanya. Cemburu. Lu Yun menoleh ke King Han dan tersenyum riang. King Han tidak menghargai itu dengan tanggapan. Baik, dia entah bagaimana sudah tahu. Tidak bisakah dia, berpura-pura tidak tahu. Jangan khawatir, Wan Feng akan baik-baik saja. Harta karun di tangannya cukup untuk menyapu setiap lawan. Lu Yun mengelus dagunya dan berbisik ke telinga King Han, di sisi lain, jika kita mengungkapkan identitas kita, kita mungkin akan segera dikeluarkan. Ada lebih dari satu dao abadi yang mengamati semuanya di sini, menunggu kita berdua muncul. Merasakan napas panas Lu Yun yang mengenai telinganya membuat King Han gelisah dengan canggung. Memang, kehadiran yang kuat turun dari langit segera setelah Lu Yun berbicara, memisahkan pembudidaya manusia dan monster yang bentrok. Apa yang terjadi di sini? Apa maksud dari semua ini? Seorang abadi yang tinggi dan kekar dengan baju besi emas turun dari langit, mengamati sekelilingnya dengan mata tajam seperti mata burung pemangsa. Auranya sebagai dao abadi ditampilkan sepenuhnya. Jelaskan dirimu, Su Heng. Su Heng, makhluk abadi misterius yang menjadi karung tinju baru Wan Feng, duduk di tanah dalam keadaan linglung dengan mata kosong. Dia berjuang untuk waspada ketika dao abadi dengan baju besi emas menuntut jawaban. Memukul. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Wan Feng menyapunya ke tanah lagi. Lu Yun mengusap dahinya. Dia tidak belajar itu dariku. King Han memberinya pandangan ke samping. Tapi sepertinya aku ingat dia menjadi antek nomor satumu saat kamu adalah pembuat onar terbesar di Provinsi Senja. Lu Yun membungkuk dan tidak menjawab. Wan Feng biasanya tampak sebagai gadis yang lembut dan halus, tetapi ketika sampai pada intinya, keganasan yang tidak biasa akan meledak dalam membela prinsipnya. Izinkan saya untuk menjelaskan. Wan Feng menggenggam tongkat bambunya dengan ringan dan menjawab dengan lembut, pria ini mencoba membunuh adik perempuanku. Bunuh adik perempuanmu. Dao abadi lapis baja emas cemberut ketika dia melihat Wan Feng menjatuhkan Su Heng, tetapi dia ragu-ragu ketika dia melihat lebih baik pada tongkat bambu di tangannya. Gadis berbaju hitam itu menyusut di belakang punggung Wan Feng. Apakah kamu yakin gadis suci dari Sekte Setan Bintang adalah adik perempuanmu? Dao abadi memelototi gadis berbaju hitam. Sejak kapan tuanmu berubah menjadi penjahat yang berlari dengan Sekte Setan Bintang? Orang-orang di Destiny City hanya tahu Master Wan Feng sebagai kelas berat yang misterius. Dia telah tiba di kota beberapa hari yang lalu dan telah mengalahkan banyak dewa misterius dengan tongkat bambunya. Akibatnya, banyak pembangkit tenaga listrik di dunia telah mengembangkan rasa takut yang sehat terhadap batang bambu. Dao abadi dalam baju besi emas berada di bawah komando pribadi Tuan Kota. Meskipun dia waspada terhadap Tuan Wan Feng, dia tidak takut pada pria misterius itu. Bagaimanapun, penguasa kota Destiny adalah salah satu yang abadi terbesar di dunia. Bahkan Zhao Fengyang, Kaisar Surgawi Nefrite sebelumnya, pernah meminta bimbingan dari penguasa kota. Siapa dia tidak mengubah fakta bahwa dia adalah adik perempuanku. Adapun Sekte Setan Bintang, Wan Feng berhenti. Jika kamu berpikir tuanku adalah anggota, aku tidak akan menyangkalnya. Tuannya, Lu Yun, adalah kepala Sekte Setan Bintang. Wan Feng akan senang jika Wayfarer bergabung dengan Sekte Setan Bintang, jadi mengapa dia menyangkalnya? Penyihir dari Sekte Setan Bintang harus ditangani. Dao abadi lapis baja emas cemberut dan bersiap untuk menyerang. Memegang. Suara lain menyela tiba-tiba. Pertemuan berdaulat akan segera dimulai. Di kota takdir, semua makhluk hidup di dunia keabadian, baik itu manusia, roh monster, dewa, atau iblis, adalah sama di sini termasuk anggota Sekte Setan Bintang dan faksi besar lainnya. Pembicara baru adalah seorang pria muda dengan baju besi perak.
Dia memakainya dengan keanggunan yang tidak biasa dan kehadiran yang sopan. Dia tampaknya mendapatkan bantuan dari langit dan bumi hanya dengan keberadaannya, dan orang-orang tidak bisa tidak melihatnya. Tuan, Dao abadi membungkuk kepada pria muda dengan baju besi perak. Pemuda ini adalah murid penguasa kota dan seorang pembudidaya alam kosong. Tenang, pemuda itu mengangguk kecil. Siapa yang memulai ini? Siapa yang menyebabkan konflik antara roh monster dan pembudidaya manusia? Dao abadi lapis baja emas menghalau pesona gadis itu dengan teriakan lembut, membuat semua orang kembali sadar. Keduanya yang memulai. Mereka menggertak saya karena mereka memiliki kultivasi yang unggul. Gorila punggung perak belum pergi. Itu mengarahkan batang besinya yang patah ke King Han, yang berdiri di belakang kerumunan. Para pembudidaya manusia beringsut ke samping, memperlihatkan Lu Yun dan King Han. Wan Feng menatap Lu Yun juga, sedikit keraguan muncul di matanya ketika dia menetap padanya. Dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu, tetapi tidak yakin dengan spekulasinya. Keduanya tampak sangat biasa. Kultivasi mereka hanya di alam roh awal yang baru lahir. Penampilan mereka biasa saja, dan sikap mereka luar biasa. Singkatnya, mereka tampak seperti dua orang desa di dunia untuk pertama kalinya. Mereka mungkin memiliki beberapa kekuatan, tetapi tidak ada faksi yang mendukung mereka. Yi Tianling mengejar mereka justru karena dia telah tertipu oleh penampilan mereka. Semua kehidupan sama di kota takdir, murid penguasa kota menuntut dengan pandangan tajam. Mengapa kamu memulai konflik ini? Dan kata-katanya adalah kebenaran hanya karena mengatakannya. Kamu percaya gorila itu? Lu Yun menatap pria itu dengan senyum mengejek bermain di bibirnya. Benar atau tidak klaimnya akan ditentukan dalam persidangan. Penjaga, bawa keduanya untuk diinterogasi nanti. Ejek murid tuan kota. Dipahami, selusin makhluk abadi dengan baju besi emas muncul untuk mengelilingi Lu Yun dan King Han. Oh tidak, kamu tidak. Wan Feng tiba-tiba berdiri dan mengetukkan tongkat bambunya ke tanah, membunyikan dentingan yang jelas. Menangkap orang tanpa memandang benar atau salah, apakah ini Destiny City? Apakah ini yang Anda sebut Sovereign Maid mewakili? Dia memotong sosok yang ramping dan mungil, dan wajahnya halus dengan udara yang lembut. Namun, sikapnya sama sekali tidak. Cahaya zamrud secara halus melintas di atas tubuhnya, dan kekuatan surga dan bumi berkumpul di atasnya, menghiasi penampilannya yang tampaknya rapuh dengan kehadiran yang sangat kuat. Dia mengambil tongkat bambu dan mengarahkannya ke murid penguasa kota dengan mendengus. Membawa orang pergi tanpa alasan yang bagus. Apakah kamu bahkan tidak akan bertanya apa yang terjadi di sini? Kekuatan langit dan bumi tentang dia membuat pemuda itu waspada. Namun, dia hanya mencibir sebagai tanggapan. Tidak perlu untuk itu. Roh monster adalah tamu kita dan kota ini milik manusia. Tidak ada saudara senior monster yang akan menimbulkan masalah di sini. Jadi sepertinya kamu adalah alasan mengapa roh monster membunuh manusia di dalam dan di luar Destiny City akhir-akhir ini tanpa mempedulikan konsekuensinya. Ambil ini. Tongkat bambu Wan Feng berubah menjadi seberkas hijau dan mengayun ke kepala pemuda itu dari jarak 100 meter. Kamu mengadili kematian. Murid tuan kota menjadi marah setelah melihat serangan yang masuk. Bersenandung, armor peraknya meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan memblokir serangan Wan Feng. Keduanya mendengus dan mundur selangkah. Armor perak yang dia kenakan dan tongkat bambu yang dipegang Wan Feng adalah harta yang sangat kuat, tidak ada yang lebih besar dari yang lain. Kultivasi mereka juga berada pada level yang sama. Bentrokan itu membuat keduanya sedikit cedera tanpa pemenang yang jelas. Apa yang kamu tunggu? Turunkan mereka berdua. Geram Dao abadi di sebelah murid tuan kota. Suara mendesing. Beberapa lusin makhluk abadi dengan cepat mengangkat senjata mereka dan bersiap untuk membunuh Lu Yun dan King Han. Bunuh, bukan tangkap. Wan Feng terlalu sibuk melawan murid penguasa kota untuk tidak memperhatikan mereka. Sungguh mengejutkan, kata Lu Yun samar, menatap pemuda berbaju besi itu. Murid penguasa kota adalah roh monster. Dia dan King Han bahkan belum beranjak dari tempat mereka, sama sekali mengabaikan makhluk abadi lapis baja sebagai ancaman. Ledakan, suara gemuruh mengalir di udara, mengguncang bumi di bawah mereka. Berhenti, kalian semua, menggelegar suara dari segala arah dengan gravitasi yang besar. Menguasai, panik, murid itu memblokir serangan Wan Feng dan jatuh ke tanah, terlalu terintimidasi untuk bergerak lagi. Wan Feng melayang kembali ke tanah juga. Jika ada yang berani memulai pertarungan di kota lagi selama pertemuan berdaulat, kematian akan menjadi satu-satunya hukuman. Tidak ada pengecualian, kata penguasa kota setelah jeda singkat. Masalah ini berakhir di sini. Dipahami, murid penguasa kota membungkuk ke udara dengan ekspresi tanpa ekspresi, sementara Wan Feng memutar bibirnya dengan ejekan. Kamu beruntung hari ini. Murid penguasa kota itu menatap Lu Yun dan King Han untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Para pembudidaya di daerah itu perlahan-lahan bubar.
Dia sengaja mengejar kalian berdua. Anda harus berhati-hati. Wan Feng berjalan ke arah Lu Yun dan King Han untuk memberi mereka peringatan, meskipun tidak mengenali mereka, lalu menghilang ke kerumunan dengan gadis berpakaian hitam. Setelah kita, mungkinkah Lu Yun mengerutkan kening? Apakah identitas mereka telah ditemukan? Tidak. King Han menggelengkan kepalanya dan mengirimkan kepadanya. Ini Yi Tianling. Lu Yun berhenti. Ganoderma darah terlalu besar untuk dirahasiakan. King Han menghela nafas. Orang lain pasti telah menemukannya, dan hanya membiarkannya di tempatnya sehingga Yi Tianling akan terus membesarkannya. Realisasi tiba-tiba muncul di Lu Yun. Yi Tianling telah membawa mereka berdua pergi, tetapi mereka kembali utuh dan Ganodermanya hilang. Mereka sekarang dicurigai sebagai pemilik Ganoderma. Ganoderma darah perlu dipelihara oleh daging dan darah para pembudidaya hidup dan abadi, yang bertentangan dengan hukum alam. Oleh karena itu, mereka yang menemukannya telah menunggu Yi Tianling untuk meningkatkan Ganoderma hingga dewasa sebelum menuai keuntungan. Meskipun jarang, dan tidak ada Ganoderma darah yang pernah muncul di dunia abadi-abadi, itu tidak sepenuhnya tidak diketahui catatan masih bisa ditemukan di beberapa reruntuhan kuno. Lu Yun dan King Han menjadi target begitu mereka memasuki kota provokasi gorila punggung perak adalah untuk menciptakan alasan untuk membawa mereka pergi. Apa yang benar-benar mengejutkan Lu Yun, bagaimanapun, adalah bahwa murid penguasa kota itu adalah roh monster. Proses pendaftaran kali ini telah diganti dengan mendapatkan Life Glyphs. Siapapun yang memiliki Life Glyph dapat berpartisipasi dalam Sovereign Match. Apakah kita ada di tempat yang benar? Lu Yun dan King Han telah tiba di tempat mesin terbang bisa diperoleh. Itu adalah alun-alun besar yang tampak lebar sekitar 600 meter di luar, tetapi sebenarnya dikompresi oleh formasi spasial. Alun-alun yang sebenarnya lebarnya 10 km. Di tengah alun-alun ada prasasti batu setinggi sekitar 900 meter yang memiliki nama yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Seseorang hanya perlu menggoreskan nama mereka ke dalam prasasti untuk mendapatkan Life Glyph darinya. Tuan muda, keduanya telah mencapai prasasti batu. Di sebuah bangunan di sisi lain alun-alun, murid lapis baja perak dari penguasa kota duduk bersila dalam meditasi. Tampaknya beristirahat sejenak, dia membuka matanya dan melihat keluar jendela ke prasasti. Tatapannya tertuju pada Lu Yun dan King Han. Ganoderma darah adalah ramuan roh tak tertandingi yang tercatat dalam buku-buku yang berasal dari zaman kuno, gumam murid itu. Jika saya bisa mendapatkannya dan memperbaikinya sebagai replika saya, itu akan melengkapi tubuh saya yang sebenarnya dan menopang setiap celah. Saya kemudian akan benar-benar menang atas pewaris kentut tua yang menolak untuk mati, dan menjadi juara pertemuan berdaulat. Penggunaan paling benar dari bahan alami tertinggi bukanlah dalam konsumsi atau pemurnian menjadi pil, tetapi untuk memperbaiki replika untuk diri sendiri. Dengan cara itu, bahan akan selaras sempurna dengan penyuling, memungkinkan kekuatan dan esensinya untuk sepenuhnya menyatu ke dalam tubuh mereka. Namun, proses pemurnian replikanya cukup sulit, sehingga sangat sedikit yang berhasil sejak zaman kuno. Tapi untuk seseorang dengan level murid dari penguasa kota Destiny, itu akan menjadi tugas yang sangat mudah. Kirim seseorang untuk mengawasi mereka berdua dan buat masalah yang sesuai untuk mereka. Paksa mereka keluar dari Destiny City. Nama yang tak terhitung jumlahnya menutupi permukaan prasasti batu. Meskipun tampak seperti tidak ada lagi ruang, itu masih bisa menerima nama baru tanpa tambahan yang terlihat. Hahaha, suara tawa menggema di sekitar alun-alun. Seorang anak laki-laki gagal mengukir namanya di batu dan dengan marah menuntut mengapa demikian. Prasasti itu, benar-benar memberinya tanggapan. Ketergantungan yang berlebihan pada pil selama kultivasi, membuat fondasi yang lemah. Ditolak. Bocah itu memerah bit. Dia tampaknya, menjadi cucu dari seorang Grandmaster kuno. Seseorang mengenali pemohon yang marah. Ah, keturunan Grandmaster pil ya. Tidak heran. Penghinaan meningkat pada suara diskusi di sekitarnya, bocah itu menutupi wajahnya dan melarikan diri. Ini hanyalah selingan kecil di sekitar prasasti batu dan tidak mempengaruhi terlalu banyak. Jadi kita harus mengukir nama kita di batu, apakah itu harus nama asli kita? King Han bertanya-tanya dengan keras saat dia memindai batu itu. Tidak, tidak harus begitu, seorang remaja di dekatnya menjawab dengan ramah. Nama-nama itu hanya moniker. Anda dapat menulis apapun yang Anda inginkan, selama Anda meninggalkan bekas di atas batu. Saya tidak tahu pembual mana yang memulainya, tetapi seseorang memulai latihan dengan benar-benar mengukir seluruh nama mereka di permukaan untuk membuktikan seberapa kuat dia. Misalnya saya, moniker saya di prasasti adalah, Kaisar Abadi Masa Depan. Remaja itu menyeringai malu. Kaisar Abadi Masa Depan, kekek menyebar ke seluruh kerumunan ketika orang-orang mendengar nama itu. Bukankah orang ini memanggil orang lain karena berada di atas? Dia adalah pembual sejati di sini. Apa yang kalian semua tertawakan?
Bukankah tujuan akhir dari kita para pembudidaya untuk naik ke ketinggian seorang kaisar abadi dan memerintah atas 9 surga? Kaisar abadi masa depan, membela diri dengan panas. Snickers tumbuh menjadi tertawa terbahak-bahak, tetapi banyak yang mengintip batu itu untuk menemukan bahwa, ya memang, benar-benar ada, kaisar abadi masa depan, yang diukir di dalamnya. Kaisar abadi masa depan, bukan. Dan berapa nilainya ya? Perhatikan aku akan menjadi penguasa iblis masa depan. Sebuah suara nyaring menggelegar saat seorang pria jangkung dan kekar melangkah dan dengan kuat mengukir, masa depan Demon Sovereign, ke dalam batu. Kemegahan emas samar melintas di atas permukaan prasasti saat Life Glip terbang keluar dari batu, mendarat di tangan penguasa iblis masa depan. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya, dengan bangga mengamati kerumunan. Dia iblis dari Sekte Setan Bintang. Seseorang mengenali pendatang baru itu, tetapi tidak ada komentar kecaman lebih lanjut. Semua makhluk sama selama pertemuan Sovereign diadakan di kota takdir, terlepas dari sekte, klan, faksi, atau ras. Tuan kota baru saja memperingatkan semua orang belum lama ini bahwa tidak ada pertempuran yang akan ditoleransi di kota selama turnamen, area yang mencakup kota-kota satelit di sekitar kota utama. Rupanya, dua dewa abadi telah mengabaikan perintah dan bentrok satu sama lain di salah satu kota satelit. Perselisihan mereka dengan cepat berakhir ketika penguasa kota memukul mereka berdua sampai mati pada saat yang sama dengan kedua tangannya. Kultivasinya ada di alam hampa. Sayangnya, dia baru sampai di sana setelah bunga dao menghilang, jadi dia tidak menerima berkahnya. Tidak sayang, anugerah. Syukurlah iblis dari Sekte Setan Bintang tidak mendapatkan berkah bunga dao. Benar-benar, anugerah besar. Terima kasih surga. Kerutan alami di wajah penguasa iblis masa depan, menjadi gelap ketika dia mendengar alunan percakapan di sekitarnya. Aku selanjutnya, geli oleh kaisar abadi masa depan dan penguasa iblis masa depan, King Han melompat ke prasasti batu. Setelah beberapa pemikiran, dia dengan cepat menulis dua kata di atas batu. King Yu, bersenandung. Sebuah pilar cahaya pelangi melesat ke langit dan mewarnai prasasti dengan semua warna pelangi. Nama, King Yu, berkilauan dengan cahaya yang berkilauan, sangat mencolok. Semua orang terdiam dan menatap karakter yang berkilauan. King Yu, senyum tersungging di wajah Lu Yun saat dia melihat sosok yang agak lemah di depan prasasti batu. Sementara itu, para pembudidaya lainnya menatap dengan linglung. King Yu, nama keluarga King. Apakah dia bagian dari klan King? Tapi aku belum pernah mendengar seorang jenius bernama King Yu dari klan itu meskipun Dao Sovereign King Han berasal dari mereka. Dunia abadi sangat luas, siapa bilang seseorang dengan nama keluarga King harus berasal dari klan itu? Dengus seorang penonton. Lihatlah prasasti itu, setidaknya ada 1000 Lu Yun di atasnya. Apakah mereka semua adalah penguasa provinsi senja? Kekesalan tanpa kata turun pada Lu Yun ketika dia mendengar itu. Setelah melihat lebih dekat pada batu itu, dia menemukan bahwa ya, memang ada kira-kira 1000 Lu Yun di bagian tertentu dari prasasti itu. Tentu saja, tidak semuanya dipanggil Lu Yun. Banyak dari mereka yang seperti Pangeran Tuli, orang-orang yang memandangnya sebagai idola mereka. Singkatnya, mereka adalah sekelompok fanboy. Tapi King Yu itu jelas jenius yang luar biasa untuk bisa memunculkan fenomena semacam ini dari prasasti. Meskipun dia hanya alam roh, dia setara dengan para pembudidaya alam kosong itu, atau bahkan lebih kuat. Bahkan pembudidaya alam kosong tidak mendapat respons seperti ini. Sayang sekali bunga dao menghilang sehingga dia tidak akan mendapatkan berkah bunga atau menciptakan metode ranah kekosongannya sendiri. Sama sekali tidak. Untung dia tidak lahir di klan King, atau klan akan mengira dia pengkhianat karena potensinya dan memburunya ke seluruh dunia. Hahaha, itu benar sekali. King adalah klan yang aneh. Semakin jenius Anda, semakin mereka mengucilkan Anda. Semakin lemah dan semakin bodoh Anda, semakin mereka melindungi Anda. Rupanya, Tuan muda mereka King Buyi adalah seorang kultivator Hekufa yang bisa dengan santai mengiris dao abadi, tetapi kepribadiannya mengalami perubahan besar karena mereka membencinya sejak dia masih muda. Ekspresi para pembudidaya King di lingkungan sekitarnya sangat gelap. King Han, Dao Sovereign pertama di bawah bunga dao pernah berasal dari klan King, tetapi klan itu memandangnya sebagai pengkhianat dan mengasingkannya. Mereka sekarang menjadi lelucon yang luar biasa di semua bagian dunia. Potensi King Yu itu luar biasa. Karena nama belakangnya adalah King, dia pasti ada hubungannya dengan klan kita. Kita perlu memikirkan cara untuk menariknya ke pihak kita, gumam seorang abadi King. Giliranmu. Tangan di belakang punggungnya, King Han melompat kembali ke Lu Yun, tapi kemudian tiba-tiba tampak berpikir lebih baik tentang sikap ini. Dia menyilangkan tangannya di depan dadanya dan tersenyum riang pada Lu Yun. Lu Yun balas tersenyum, lalu berjalan dan mengukir beberapa karakter Shidekik King Yu.
Memukul. Prasasti batu bergetar lagi saat sambaran cahaya keemasan menyatu pada 3 kata, lalu melesat ke udara. Alam kosong. Dia adalah pembangkit tenaga listrik dunia yang kosong, dan yang telah diberkati oleh bunga Dao. Jeritan kejutan dan keterkejutan meletus di kerumunan. Tidak banyak pembudidaya alam kosong untuk memulai, dan orang-orang yang telah menerima berkah bunga Dao sebelum menghilang lebih jarang daripada gigi ayam. Para pembudidaya semacam itu adalah permata berharga dari setiap faksi dan dilindungi dengan hati-hati, bukan hanya karena mereka memiliki potensi dan kekuatan yang sangat besar, tetapi juga karena mereka telah menemukan metode alam hampa mereka sendiri dan menempuh jalan mereka sendiri. Masa depan mereka adalah masa depan yang akan memimpin faksi mereka ke puncak baru kemuliaan abadi. Orang-orang seperti mereka selalu ditemani oleh penjaga yang ketat setiap kali mereka bepergian, dengan setidaknya satu dao abadi yang misterius mengikuti di sisi mereka. Namun, anak laki-laki yang menyebut dirinya sendiri, King Yu Shidekik, ini dengan angkuh melewati kota takdir tanpa mempedulikan dunia. Apakah pembudidaya roh monster dan murid penguasa kota menargetkan keduanya karena mereka tahu latar belakang Shidekik? Tuan kota itu sendiri adalah kelas berat, setara dengan seorang kaisar surgawi. Apakah dia juga takut dengan pembudidaya alam kosong ini berkembang? Dengung percakapan yang kental dimulai di antara kerumunan saat spekulasi terbang tebal dan marah tentang motif sebenarnya dari murid tuan kota untuk menargetkan keduanya. Di gedung di sebelah alun-alun, murid itu memandang dengan merenung. Dia tidak mengira Lu Yun akan berada di alam hampa. Itu menjelaskan mengapa Yi Tianling mati di tangan mereka. Pasti ada orang lain di belakang mereka, dan Ganoderma darah ada di tangan orang itu. Matanya menyipit berpikir, aku perlu menemukan cara untuk membawa keduanya hidup-hidup dan menarik pendukung mereka. Sebelumnya, dia hanya menduga mereka adalah pemilik baru ramuan roh. Tapi sekarang, dengan Lu Yun menunjukkan tingkat kultivasinya, itu memperkuat firasat samar muridnya. Sementara itu, Lu Yun juga cukup pasrah. Dia tidak ingin mengungkapkan kultivasinya, tetapi prasasti batu ini terlalu luar biasa. Seseorang harus memanggil kultivasi mereka untuk meninggalkan bekas di permukaannya. Budidaya adalah kuas untuk nama seseorang. Dia baru saja mengerahkan Tome of Life and Death untuk menekan kultivasinya ke tingkat serendah mungkin, tetapi itu masih menimbulkan fenomena yang tidak wajar dan menarik perhatian orang banyak. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika dia sepenuhnya melepaskan kultivasinya? King Han sangat mirip dan telah menekan kultivasinya sekarang dengan batu bintang. Kalau tidak, fenomenanya dia akan lebih kuat lagi. Namun, gadis yang menyamar itu sedang memelototi Lu Yun dengan kejam. Sahabat King Yu, apa itu? Para pembudidaya di sekitar mereka sudah melihat mereka dengan aneh. Lagi pula, seorang pria bernama King Yu, dan yang lainnya bernama King Yu Shidekik, siapapun akan curiga ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Ayolah, mereka saat ini menyamar sebagai dua pria. Lu Yun menyenandungkan lagu yang tidak diketahui dan mendekati King Han, tidak merasa sedikit pun canggung. Kulitnya berkali-kali lebih tebal dari kulit King Han. Ayo pergi. Pil pemulihan darah sudah siap. Ayo cari tempat di mana aku bisa menjagamu. Lu Yun tiba-tiba berbisik di sebelah telinga King Han, membuat gadis yang menyamar menjadi linglung. Dia mengangkat tangannya dan keduanya menghilang ke kerumunan. Apa? Para pembudidaya melihat sekeliling dengan kosong setelah keduanya pergi. Apakah mereka berdua, mitra Dao? Ekspresi aneh melayang ke banyak wajah. Manusia, menarik seperti biasa. Para pembudidaya dari ras lain juga melihat sekeliling dengan tatapan aneh, beberapa di kerumunan, dan yang lain pada pasangan yang baru saja menghilang. Penuh dengan orang-orang, semua penginapan dan lokasi budidaya di kota takdir telah lama ditempati oleh murid-murid dari berbagai faksi puncak. Tidak ada kamar kosong yang bisa didapat, berapapun harganya. Tapi tentu saja, selalu ada pengecualian yang harus dibuat. Pria dari murid tuan kota mengikuti kita. Lu Yun berjalan tanpa tujuan di jalanan, masih bergandengan tangan dengan King Han. Merasakan tekanan besar dari penampilan dan tatapan orang yang lewat, King Han tidak memiliki keinginan untuk berbicara dengan Lu Yun sama sekali. Apakah kamu ingin kembali ke penampilan aslimu? Lu Yun mengubah topik pembicaraan ketika dia melihat King Han tidak berbicara. Ketika Anda mencapai keabadian, suara King Han bergetar saat dia dengan kuat menginjak garis impulsif di dalam dirinya. Kamu bisa memiliki apapun yang kamu inginkan ketika kamu menjadi abadi. Lu Yun menjaga dirinya tetap fokus di sini dan sekarang dengan susah payah dan mengangguk dengan tegas. Di sini, dia tiba-tiba berhenti di depan sebuah manor besar yang mengambang di udara. Lapisan pembunuhan, perangkap, dan formasi pertahanan mengelilingi pinggirannya. Pintu utama menjulang megah, berbagai ornamen berharga dan emas menghiasi dindingnya. Jelas bahwa tuan kediaman itu jauh dari biasa. Ini, King Han mengerjap heran. Dari luar,
Rumah terapung ini tampak terlalu mewah. Tempat tinggal semacam ini akan menjadi pemandangan langka bahkan di klan King. Membelinya dengan 10 miliar kristal abadi. Lu Yun mengangkat bahu. 10 miliar kristal abadi. Apakah Anda tidak punya tempat lain untuk menghabiskan uang Anda? Mata King Han melebar lebih jauh karena terkejut. Berapa 10 miliar kristal? Bahkan King tidak akan bisa mengeluarkan begitu banyak kristal sekaligus. Bagi banyak faksi puncak dunia, jumlah ini setara dengan dana perang. Yang paling penting, dia tahu berapa nilai manor semacam ini, karena dia berasal dari King Clan. Nilainya tidak jauh dari 10 miliar kristal. Harganya telah meningkat ke ketinggian ini karena mereka berada di puncak pertemuan berdaulat dan permintaan jauh melebihi pasokan saat ini. Pasti ada berbagai macam fenomena alam ketika Anda menerobos. Tidak ada tempat yang lebih cocok daripada di sini. Lu Yun meletakkan tangannya di bahu King Han dan mengucapkan setiap kata dengan jelas, berapa 10 miliar kristal dibandingkan denganmu. Saya akan menganggapnya murah bahkan dengan 100 miliar. Setelah mendapatkan Blood Ganoderma, dia mengirim orang ke Destiny City untuk membeli manor ini. Hanya di tempat seperti ini dia akan merasa nyaman membiarkan King Han meminum pil dan menerobos ke alam hampa. Pada saat yang sama, dia mengungkapkan harga manor ini padanya sehingga dia merasa nyaman. Ini adalah tempat teraman di seluruh Destiny City, jadi dia bisa naik dengan bebas dan tidak khawatir menyeretnya ke bawah. Menyeret Lu Yun karena urusannya selalu menjadi salah satu kekhawatirannya. Dia akan menarik banyak efek jika dia menerobos, membawa banyak ahli ke lokasinya dan menyebabkan masalah yang tak terhitung bagi Lu Yun. Manor tidak hanya datang untuk 10 miliar kristal, tetapi juga persahabatan pemilik sebelumnya. Dia akan berjaga-jaga untuk King Han dalam bayang-bayang. 10 miliar kristal abadi sudah cukup untuk mempekerjakan ahli puncak manapun di dunia abadi. Tuan muda, keduanya telah memasuki Jadeite Manor di timur kota. Seorang pelari segera menyampaikan pesan ke murid Tuan Kota setelah Lu Yun dan King Han memasuki kompleks. Apa? Ekspresi murid itu berubah menjadi sedikit cemberut. Jadeite Manor adalah real estate kakak laki-laki senior saya, mengapa mereka tinggal di sana? Menurut intelijen kami, seorang wanita asing membeli manor dari Lord Yingchen dengan harga 10 miliar kristal abadi. Wanita itu adalah Dao abadi yang misterius. Yingchen adalah nama murid tertua penguasa kota tingkat kultivasinya berada di puncak misterius Dao abadi. Apakah kita tahu latar belakang wanita itu? Tanya murid itu tanpa ekspresi. Tidak, dia adalah Dao abadi misterius yang tidak diketahui siapapun. Dia bukan bagian dari faksi manapun, dia juga bukan salah satu dari orang tua aneh yang terpencil. Dia juga bukan senjata rahasia yang disembunyikan oleh faksi-faksi besar. Pelari itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, namun, wujud aslinya bukanlah manusia. Dia, Raja Rimesnake. Mewah. Ini adalah penilaian naluriah Lu Yun dan King Han tentang Jadeite Manor. Suasana tempat itu memancarkan keabadian. Setiap batu, kerikil, daun, dan bunga di taman itu dipahat dengan rumit dari biji dan rempah-rempah yang eksotis dan mahal. Saya pikir 10 miliar ini dihabiskan dengan baik. King Han tersentak kagum dengan setiap belokan yang dia buat. Lu Yun tidak begitu asyik dengan lingkungan sekitar. Melempar beberapa piringan formasi untuk menutup ruang, dia dengan cepat meletakkan orb formasinya di atas kepala gadis yang menyamar itu. Kami melakukannya di sini. King Han berkedip. Ya, ini, Lu Yun mengangguk. Manor ini milik orang lain, aku tidak akan mempercayainya dengan mudah. Meskipun ada kamar yang tenang dan formasi kultivasi di tempat lain di Manor, dia tidak terlalu tertarik untuk menguji keamanan atau keandalannya. Dia tidak membeli Manor untuk lingkungan, tetapi untuk perlindungan mantan pemilik Manor. Pria muda itu mengeluarkan pil berwarna merah darah dari sakunya. Begitu pil itu terungkap, udara dipenuhi dengan aroma eksotis. Campuran memabukkan dari setiap esensi herbal dan aroma bunga yang bisa dibayangkan, anehnya bebas dari darah. Selain warnanya, pil pemulihan darah tentu saja tidak terlihat seperti itu. Apakah ini pil pemulihan darah? King Han sedikit ragu-ragu. Ketika Chen Xiao dan King Buyi telah mengusulkan menopang vitalitasnya melalui pemurnian bola asal dari jutaan kehidupan, dia menolak mereka dengan ancaman bunuh diri. Karena Ganoderma darah berasal dari asal yang sama, dia tidak yakin apakah ini hal yang benar untuk dilakukan. Pada akhirnya, keinginannya untuk kesehatan yang baik mengalahkan keraguannya. Beberapa detik kemudian, dia meminum pil itu. Bersenandung, aura cahaya merah berkembang dari tubuhnya, lalu mengerut menjadi kepompong besar. Makanan asli Blood Ganoderma bukan hanya darah, tapi juga bakat dan esensi korbannya. Pil itu lahir dari kondensasi dan penyempurnaan nutrisi Ganoderma. Dahulu kala, suku perdukunan telah membudidayakan banyak Ganoderma darah untuk digunakan dalam pil. Tentu saja,
Ada kegunaan lain bagi mereka juga. Sebuah ganoderma darah dapat disempurnakan menjadi replika di luar tubuh seseorang, roh kedua. Itu akan mempertahankan kemampuannya untuk memberi makan dari esensi orang lain, memungkinkan pembudidaya untuk mendapatkan keuntungan dari keuntungan haramnya. Setidaknya satu ahli perdukunan telah menyempurnakan konstitusi mereka dengan melakukan hal itu. Lu Yun tidak tertarik dengan itu. Jiwa murni telah lahir di dalam ramuan roh, roh sejati yang memiliki 3 bagian jiwa halus dan 7 jasmani. Jika mengambil bentuk fisik, itu akan langsung menerima buah Dao dan menjadi abadi Dao bawaan. Bagaimanapun, komponen paling penting untuk mencapai alam abadi Dao adalah membentuk roh sejati. Hanya ketika roh dan jiwa hidup berdampingan dalam tubuh, ia dapat menyimpan buah Dao. Dia belum pada titik di mana dia bisa mendapatkan keuntungan dari hal seperti itu, jadi menggunakan ganoderma sekarang akan sia-sia. Sementara itu, pemurnian pil pemulihan darah hanya mengambil sebagian dari ramuan intinya tetap utuh. Fuum, pilar cahaya besar meletus ke langit dan energi alami mengalir masuk seperti pusaran-pusaran hiruk-pikuk. Ini adalah tanda dari dunia kosong King Han. Lu Yun bisa mengisolasi auranya dari dunia luar, tapi langit dan bumi adalah masalah lain. Karena alam kehampaan mengharuskan dirinya menyatu dengan dunia untuk merasakan kehampaan, tidak banyak yang bisa dia lakukan tentang keributan itu. Semangat King Han yang baru lahir berwarna perak secemerlang bintang. Di sisinya, Lu Yun mendongak untuk menemukan sepasang mata yang jernih. Mereka adalah milik King Yu, sejak saat itu. Semua kota takdir mulai gemetar. Banyak orang memandang ke arah Jade Manor dengan takjub. Seseorang menerobos ke alam kosong di dalam kota ini. Pulsa kuat seperti itu, mereka lebih kuat daripada pembudidaya alam kosong yang menerima berkah dari bunga Dao. Siapa itu? Manusia jenius yang tak tertandingi mereka tidak bisa dibiarkan hidup. Geram serigala abu-abu tua. Matanya yang kehijauan menyipit di hamparan di atas. Setiap jenius yang bukan milik kita harus mati. Kami para roh monster memiliki seorang bijak yang hebat sekarang, dan dia telah membangun tanah suci kami sendiri. 24 aspek harus menjadi milik kita untuk dikuasai. Serigala tua itu tegas dan pantang menyerah, surainya bersinar dengan cahaya bulan keperakan di saat berikutnya. Sebuah bulan sabit bercahaya naik dari kepalanya ke langit, menerkam dengan gaya serigala menuju Jade Manor. Serigala Silvermon, Dao misterius yang abadi. Waktu terobosan King Yu itu bisakah dia mengkonsumsi Blood Ganoderma? Ya, harus begitu. Hanya energi mentah Ganoderma yang bisa memicu reaksi alami seperti itu. Murid penguasa kota takdir menemukan matanya terpaku pada langit, pada roh yang menjadi satu dengan dunia. Sialan, sial, sial. Ganoderma darah. Akar roh legendaris yang tidak diketahui bahkan oleh orang dahulu. Beraninya ke orang bodoh yang bodoh menyia-nyiakannya seperti itu. Selain Ganoderma darah dongeng, dia benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang bisa menimbulkan respons dramatis dari surga dan bumi. Leng Ce, murid itu meraung. Tuan muda, sebuah suara dingin terdengar di telinganya. Pergi ke Jade Manor dan bawakan aku kedua orang menyebalkan itu segera. Pahit, murid itu tidak bisa lagi menuruti perintah tuannya. Ya, tuanku. Pria bernama Leng Ce menghilang dalam seberkas cahaya. Wolf King dan Leng Ce bukan satu-satunya yang sedang dalam perjalanan. Sejumlah ahli lain juga datang pada tanda penting itu, yang bahkan penguasa kota pun tidak berani marah. Lebih dari diri mereka sendiri, mereka mewakili faksi abadi tempat mereka berasal. Seorang tokoh kuat bangkit dari Jade Manor. Itu adalah pria berambut panjang, berjubah putih, yang tatapannya sedingin dan menakutkan seperti Gletser. Dia menyapu orang-orang yang berkumpul dengan tatapan tidak setuju. Apa tujuan kunjungan Anda, rekan-rekan Taois? Si Yingchen, seorang lelaki tua kurus adalah yang pertama menjawab. Serahkan pemuda yang memurnikan Ganoderma darah. Harta karun yang sangat langka untuk menghindari orang dahulu bukanlah sesuatu yang pantas didapatkan oleh sembarang orang. Serahkan Ganoderma darah dan kedua pemuda itu. Jika tidak, persiapkan Jade Manor Anda untuk diubah menjadi sejarah, bayangan hitam yang tersembunyi kabut mengancam. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan tuanku, hanya beberapa hari yang lalu? Tiba-tiba, Si Yingchen menyeringai buas. Apakah kalian semua datang ke sini untuk mati? Penampilan ilmiahnya digantikan dengan keganasan yang haus darah. Beraninya kamu, kelancangan seperti itu. Para ahli senior yang hadir mengejek hampir bersamaan, tetapi Si Yingchen tidak memedulikan mereka. Sebaliknya, dia meraih sesuatu di dalam manor. Jari-jarinya melingkari bentuk seorang pria. Guk-guk sepertimu, Leng Ce. Masuk tanpa izin di tanah saya. Apakah menurut Anda kursi ini tidak akan menjatuhkan Anda di tempat? Mata Si Yingchen menjadi lebih dingin. Pergi beritahu Chu Yingxin ini jika dia tidak tertarik untuk hidup lebih lama lagi, aku tidak keberatan membersihkan rumah atas nama Tuan.
Si Yingchen melemparkan Leng Che ke samping dengan jentikan pergelangan tangannya. Bang! Suara tak terduga dari ledakan teredam datang dari tubuh pelayan dan Leng Che batuk seteguk darah. Kamu menghancurkan salah satu buah dao misteriusku. Leng Che melolong serak, suaranya kehilangan kemiripan nada. Dia adalah ahli dao misterius dua buah, tetapi si Yingchen telah mengambil satu dalam sekejap. Pembangkit tenaga listrik di dekatnya tersentak serempak waspada. Apa itu buah dao? Artefak luar biasa dari keagungan ciptaan, buah yang tak tertembus yang mengandung kekuatan tak terukur. Namun, si Yingchen telah menghancurkan satu dengan gerakan yang paling sepintas. Jika dia adalah murid utama penguasa kota takdir, seberapa kuatkah tuannya? Enyahlah, kecuali jika Anda ingin kehilangan buah Anda yang lain. Si Yingchen menyatakan dengan dingin. Leng Che bergegas pergi dengan campuran rasa takut dan malu. Jangan takut, Tuan Kota Takdir adalah dao abadi asal yang mungkin mengalami cedera parah selama kesengsaraan dao asalnya. Saya ragu dia akan mampu bertarung dengan kekuatan penuh. Mata lapar Silvermon Wolf King menajam tak terhindarkan ke dalam kulit si Yingchen. Dia adalah ahli dao misterius 8 buah, orang yang telah mencapai puncak wilayahnya dan hampir mencapai titik mendapatkan buah kesembilannya. Yang lain di dekat Jadeite Manor memiliki kekuatan yang sama. Minggir, si Yingchen. Suara lain memotong kerumunan saat seorang pria diselimuti cahaya bintang keperakan perlahan berjalan turun dari langit. Donglin Taihuang, jenius nomor 1 dari klan Donglin tidak, seluruh dunia. Meskipun baru berusia 100 tahun, dia sudah menjadi dao misterius 7 buah abadi, entry yang pasti dalam jajaran yang benar-benar kuat. Orang yang menerobos ke alam hampa memiliki konstitusi kosmik. Saya ingin melihat dengan tepat siapa, King Yu, ini, dan apakah mereka laki-laki atau perempuan. Donglin Taihuang berbicara dengan sikap acuh tak acuh yang menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap si Yingchen. Meskipun klannya telah kehilangan rumah leluhurnya dan menjadi bahan tertawaan dunia, sumber daya dan koneksinya masih ada dan masih menjadi salah satu faksi terkuat di sekitarnya. Anggota terkuat dari klan telah absen selama serangan Lu Yun. Jika mereka ada di sana, segalanya bisa berubah menjadi sangat berbeda. Senior, pintu Jadeite Manor terbuka untuk seorang pemuda yang tampak biasa berjalan keluar dari dalam. Semua mata tertuju pada pendatang baru. Si Yingchen melirik Lu Yun sebelum memberikan anggukan yang tidak terlihat. Orang yang membeli Jadeite Manor sebelumnya adalah 3 buah misterius dao abadi. Pemuda komparatif mereka berarti bahwa harus ada faksi besar atau warisan di belakang mereka. Pindah tak lama kemudian ada 2 pemuda yang memiliki bakat yang sama. Memang, bakat mereka praktis tak tertandingi oleh siapapun di dunia yang dikenal. Ini saja mengkonfirmasi kecurigaannya sebelumnya. Junior ini menawarkan 100 miliar kristal premium lagi, sebagai ganti nyawa Donglin Taihuang. Sebuah sungai susu mengalir keluar dari tangan Lu Yun saat dia berbicara, mengelilingi keseluruhan Jadeite Manor. Itu berkilau cemerlang di bawah cahaya matahari yang berapi-api, memenuhi udara dengan aura energi yang kuat. 100 miliar kristal abadi premium. Itu sudah cukup untuk membeli sekte atau faksi kelas 1. Bahkan ras dan klan terhebat pun biasanya tidak memiliki kekayaan sebanyak ini. Si Yingchen tercengang, dan semua orang bisa melihat telan kerasnya. Selanjutnya, kepalanya berputar ke arah Donglin Taihuang dengan sangat ingin membunuh. Soum, sedikit riak energi menunjukkan kepergian Donglin Taihuang, dia menghilang tanpa jejak. Tawaran saya tetap sepenuhnya valid. Siapapun yang dapat membunuh Donglin Taihuang dan membawa rohnya yang baru lahir kepadaku akan dibayar 100 miliar ini. Di bawah sungai kristal, Lu Yun telah mengeluarkan ultimatum dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Bonti itu sangat menarik, menyebabkan banyak ahli terdekat memberikan pandangan yang berarti pada anggota klan Donglin. Semua orang tahu bahwa Donglin Taihuang dalam masalah sekarang. Kerabatnya menggertakkan gigi mereka, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang 100 miliar kristal yang membebani hati mereka seperti gunung metaforis. Syukurlah, dendam pemuda itu hanya terhadap Taihuang, dan bukan seluruh klan. Dari mana kamu mendapatkan kristalmu, nak? Suara buaya yang ganas dari tempat bertenggernya yang melayang. Monster dao misterius puncak ini tidak ragu untuk menunjukkan bentuk aslinya kepada dunia. Jelas, itu telah bergabung dengan bendera kera merah Laut Utara sebagai anggota Tanah Suci Roh Monster. Apakah semua roh monster sebodoh dirimu? Lu Yun memutar matanya. Ada banyak orang di dunia yang cukup kaya untuk membayar jumlah seperti itu, dan tampaknya ada 6 pemboros yang cukup kaya untuk menghasilkan gunung kristal sesuai permintaan, ejek beberapa orang yang melihat. Tes. Aku senang tidak ada dari mereka yang datang ke pertarungan Sovereign Ranking. Bahkan seorang dao abadi akan mati di bawah berat begitu banyak kristal. Selain Lu Yun dari Provinsi Senja, siapa lagi yang bisa menangani mereka? Pada saat ini,
Penghancuran pasar pengembalian segudang Laut Utara di tangan 6 orang yang terkenal itu diketahui di seluruh dunia. Buaya tidak menjawabnya. Si Yingchen mengalihkan pandangannya dari 100 miliar kristal. Anak, seorang lelaki tua berbaju abu-abu melangkah maju dan diam-diam menelan ludahnya ke sungai kristal yang berkilauan di atas kepala Lu Yun. Yi Tianling adalah anggota sekte kami. Akar roh yang dia miliki bersamanya adalah salah satu harta kita yang tak ternilai, bukankah sedikit tidak baik bagimu untuk merebutnya dari kami? Orang tua itu adalah roh monster burung, meskipun bentuk humanoidnya menunjukkan kesetiaannya atau kekurangannya. Berbeda dengan buaya, dia bukan milik tanah suci Laut Utara. Kera merah sangat kuat, tetapi dia hampir tidak bisa memerintah setiap monster di bawah matahari. Pria tua berbaju abu-abu itu langsung to the point, dia menginginkan Blood Ganoderma. Ramuan roh itu cukup besar, dan menerobos ke alam hampa tentu saja tidak menuntut semuanya. Pasti ada bagian yang tertinggal. Plus, bahkan jika itu adalah semua pergi, mereka bisa memperbaiki orang yang telah menggunakannya untuk merebut kembali sifat obat. Yi Tianling adalah anggota sektemu, katamu. Lu Yun menyipitkan mata pada lelaki tua itu dengan penuh semangat. Pria tua itu mengerjap, lalu mengangguk. Ya, Yi Tianling adalah murid dari Sekte Peng Langit. Orang ini telah membunuh murid kita dan mencuri harta kita. Apakah Destiny City berniat menampung penjahat seperti itu? Sekte Sky Peng adalah sekte terdepan dari Horizon Land, salah satu dari 10 negeri di antara aspek-aspeknya. Itu cukup dekat dengan faksi-faksi terkemuka dari 9 jurusan dalam dirinya sendiri. Beranjak dari percakapan dengan Lu Yun, bagian kedua dari kata-kata lelaki tua itu adalah interogatif terhadap si Yingchen. Saya senang mengetahui bahwa Yi Tianling adalah murid dari Sekte Peng Langit. Aku sudah berusaha mencari tahu siapa dirimu. Gemerincing. Lu Yun membuka cincin penyimpanan, memungkinkan beberapa ratus life glyphs jatuh ke tanah. Semua mesin terbang menjadi gelap, menandakan kematian pemilik sebelumnya. Mata terbelalak lebar saat napas terkejut terdengar. Setiap mesin terbang di sini berhubungan dengan seorang jenius muda. Setiap pembudidaya yang bisa meninggalkan jejak mereka pada prasasti batu tidak diragukan lagi dikaruniai potensi besar. Sekte Peng Langit. Membiarkan murid Anda membunuh beberapa ratus pembudidaya dengan darah dingin adalah satu hal, tetapi sekarang Anda menuntut korban kejahatan Anda sendiri. Apakah kamu ingin mati? Si Yingchen menyerang sebelum Lu Yun melakukannya. Eksploitasi Yi Tianling adalah pengetahuan umum bagi rekan-rekannya, tetapi mereka mendukung tindakannya untuk memberi makan Ganoderma darah. Wahyu Lu Yun mengirimkan gelombang melalui kerumunan. Tidak. Pria tua berbaju abu-abu itu dengan cepat panik. Sekte Peng Langit telah lama meninggalkan Yi Tianling. Tindakannya tidak ada hubungannya dengan kita. Penatua Sekte Sky Peng memerah setelah mengatakan bagiannya tidak ada yang bisa dia lakukan. Tampaknya semakin tidak mungkin bahwa salah satu dari mereka di sini akan mendapatkan Ganoderma darah. Tampilan kekuatan cepat si Yingchen sudah cukup mengintimidasi dengan sendirinya, tetapi karunia Lu Yun berikutnya untuk menakut-nakuti Donglin Taihuang hanya menambah bahan bakar ke api mental mereka. Tak satu pun dari pembangkit tenaga listrik yang berkumpul di sini cukup berani untuk menyerang. Mereka berada di kota takdir. Si Yingchen adalah murid senior penguasa kota dan ahli dao misterius puncak dalam dirinya sendiri. Terlepas dari potensi oposisi yang menentangnya, dia tetap sangat tenang. Terlebih lagi, pengungkapan Lu Yun atas kejahatan Yi Tianling membuat mereka terpojok. Jika salah satu dari mereka salah langkah, mereka bisa menjadi sasaran bagi yang lain. King Han masih dalam proses menerobos. Tubuhnya tetap berada di dalam kepompong berdarah, tetapi semangatnya yang baru lahir telah meningkat melebihi formasi Lu Yun. Energi dikumpulkan dari tanah, mengalir kepadanya dalam aliran kekuatan dan pengetahuan yang mencerahkan. Memahami kekosongan berarti memahami rahasia ciptaan. Ganoderma darah tidak bisa membantunya dengan bagian ini, dia hanya bisa mengandalkan bakatnya sendiri. Dia memiliki banyak faktor di sisinya, konstitusi kosmiknya, batu bintang yang dia bawa, berkah bunga dao, dan banyak akar roh bawaan di dalam dirinya. Di atas kertas, bakatnya lebih besar dari Lu Yun. Formasi di sekitar Jadaite Manor menyala saat diaktifkan. Jaring rune dan garis yang padat membungkus seluruh perkebunan dalam penghalang pelindung. Pada saat para penonton bereaksi, sudah terlambat bagi pembangkit tenaga listrik yang bermusuhan untuk melakukan apapun. Kita akan melihat apa yang terjadi pada pertempuran Sovereign Ranking. Dengan pandangan terakhir pada King Han, para ahli mundur satu persatu dengan seringai di wajah mereka. Faksi tempat mereka berasal tidak kekurangan jenius berbakat, dan sebagian besar dunia memperlakukan turnamen masa lalu di Provinsi Senja sebagai lelucon. 5 pemuda berdaulat. Apa nilai mereka? Kali ini, lebih banyak jenius yang tersembunyi di balik layar akan menghadapi tantangan, dan kekuatan mereka bisa menandingi 2 pembudidaya di sini hari ini.
Si Yingchen mengangguk kepada Lu Yun setelah kepergian para pembangkit tenaga listrik yang mengancam, lalu menghilang juga. Chu Yingxin memelototi Jade Manor dengan tatapan merenung. Kamu berani menentangku, Si Yingchen. Saya melihat Anda belum mengambil hati kematian kakak laki-laki kedua. Ekspresinya semakin dingin saat dia melewati Leng Che yang berlutut. Seorang ahli penjaga seperti Si Yingchen adalah pencegah yang luar biasa bagi setiap dan semua calon pembuat onar. Selanjutnya, sungai 100 miliar kristal premium masih menggantung di atas manor sebagai pengingat bahwa hadiah terhadap Donglin Tai Huang masih berlaku. Siapapun yang bisa membunuhnya dan membawa rohnya ke Jade Manor akan mengumpulkan sejumlah uang. Hampir tidak ada orang di dunia ini yang cukup berani untuk melakukannya, tentu saja. Membunuh jenius nomor satu klan Donglin adalah cara yang pasti untuk membuat seluruh faksi diratakan dari muka dunia. King Han mengambil 1 hari penuh untuk menyelesaikan terobosannya. Mencapai kekosongan yang dirasakan tampaknya meningkatkan ringan dan kemurniannya penyamaran kotor yang dia kenakan mengalami kesulitan menyembunyikan bagian dari dirinya itu. Setiap kali dia pindah, langit dan bumi terfokus padanya. Dia juga selesai tepat pada waktunya Sovereign Ranking akan dimulai hari ini. Suara mendesing. Sebuah gulungan besar bergulir melintasi cakrawala Destiny City, menutupi keseluruhan cakrawalanya. Peringkat berdaulat. 3 kata emas terpampang di atasnya. Jadi memang ada hal seperti itu. Semua orang yang cukup beruntung untuk melihatnya sendiri tercengang oleh kemegahannya. Dao abadi adalah jalan bagi yang hidup, dan terhubung erat dengan semua kehidupan. Ketika makhluk hidup membutuhkan peringkat berdaulat, Dao abadi akan menanggapi kebutuhan itu. Di dalam Jade Manor, Lu Yun dan King Han saling bertukar senyuman. Gulungan itu berisi lebih dari sekadar namanya sendiri. Itu padat dengan nama-nama semua jenis pembudidaya, setidaknya 30 juta dari mereka. Setiap orang yang datang untuk berpartisipasi dicatat, meskipun hanya yang masih hidup. Pakar yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia membuka mata mereka secara bersamaan, melihat ke arah Destiny City. Laut Utara, Pulau Melayang. Meskipun umat manusia menciptakan Dao abadi, itu milik semua makhluk hidup. Ini berbeda dari Dao manusia di masa lalu. Seekor kera emas berdiri di atas tebing, menghadap ke laut di bawah. Matanya yang tajam dan bersinar diarahkan ke Sovereign Ranking di atas, sama seperti orang lain. Sekali waktu, kera merah telah mengolah Dao manusia dari era purba. Pada titik tertentu, itu akan diperlukan untuk mengambil bentuk manusia untuk terus berjalan di jalan. Namun, itu mencapai puncaknya hanya setelah era purba, di zaman Dao abadi. Di zaman yang penuh gejolak itu, setiap ras bersaing untuk mendominasi sepanjang peristiwa penting pada masa itu. Namun, dengan penciptaan Dao abadi, umat manusia telah mencapai puncaknya sekali lagi dan mendapatkan kembali statusnya sebagai penguasa atas semua ciptaan. Sejumlah hal telah terjadi sesudahnya yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan manusia. Kera telah mengalaminya secara pribadi, karena seorang ahli manusia telah menyegelnya ke dalam sarang naga untuk bertindak sebagai sumber kutukannya. Dao abadi mencakup semua hal. Roh monster, iblis, manusia, dewa. Aku bertanya-tanya bagaimana dewa-dewa malang itu berhasil menghancurkannya dan membangunnya sendiri sejak awal. Bergumam pada dirinya sendiri, Scarlet Ape melirik ke arah provinsi senja ke tempat pegunungan Skanda berada. Desolate Willow, kekuatan besar yang ada di era Dao manusia. Saya tidak berharap untuk melupakan masa lalu juga, makam kepunahan Skanda memang kutukan iblis. Tidak heran hampir tidak ada dewa yang tersisa, dan mereka semua telah absen dari panggung dunia. Kera itu menarik napas dalam-dalam. Di era Dao manusia, para dewa mengkhianati umat manusia bersama naga, burung phoenix, kilin, dan kura-kura. Manusia memaafkan mereka di era berikutnya, salah satu Dao abadi, hanya bagi mereka untuk mengkhianati teman-teman mereka sekali lagi. Sekutu yang tidak tetap dan tidak tahu berterima kasih seperti itu tidak layak dimiliki. Sebuah jalan emas muncul di langit. Salah satu ujungnya menempel ke langit di atas Destiny City, tetapi ujung lainnya terlalu jauh untuk dilihat. 30 juta live glip menyala serempak di seluruh kota. Para pembudidaya yang mendapatkannya secara paksa diubah menjadi seberkas cahaya, tersedot oleh jalan tak berujung. Itulah harta berharga dari Istana Nefrite, jalan masuk. Seorang kultivator dari Istana Nefrite segera mengenali jalannya. Ini juga bukan sembarang jalan itu yang asli. Serpihan kecil yang dibawa Lu Yun hampir tidak bisa dibandingkan. Tidak ada yang tahu berapa panjang atau lebar jalan itu. Bahkan setelah 30 juta pembudidaya datang untuk beristirahat di atasnya, masih ada banyak ruang kosong. Begitu Lu Yun dan King Han mendarat, mereka berpisah. Putaran pertama Sovereign Ranking dimulai. Suara kehendak besar menggelegar di seluruh negeri. Mereka yang berhasil menapaki jalur dalam 3 hari akan maju ke babak kedua. Sisanya akan dihilangkan. Begitu ini dikatakan,
seluruh jalan berguncang dengan gemuruh yang memekakkan telinga. Sesuatu telah berubah di Boulevard Emas. Semua orang merasa tubuh mereka tenggelam ke bawah dan banyak yang dipaksa ke tanah di bawah beban yang berat. Apa yang terjadi? Seorang kultivator berteriak ketakutan. Saya seorang pembudidaya alam roh puncak. Mengapa saya hanya memiliki kultivasi inti emas awal sekarang? Meskipun dia berhasil tetap berdiri, dia tidak dapat mengambil langkah maju. Tubuhnya bukan satu-satunya yang bertambah berat, semangat sejatinya di dalam juga syarat dengan timah. Gambar dari semua 30 juta pembudidaya di jalan diproyeksikan ke bawah oleh Sovereign Ranking, memberikan para abadi dan pembudidaya baik di dalam maupun di luar Destiny City pandangan yang sangat baik dari proses. Terlepas dari seberapa banyak pesaingnya, para pengamat secara ajaib mendapati diri mereka mampu mengikuti tindakan setiap individu. Kultivasi mereka terbatas pada ranah inti. Kalau begitu kita juga harus masuk ke sana. Sekelompok pembudidaya inti dunia memukul dada mereka dengan menyesal. Kau ingin masuk ke sana? Kemudian buat tanda pada Sovereign Stella. Di mana life glibmu? Iya. Mencibir seorang abadi sejati di dekatnya, menyebabkan kelompok pertama memerah. Ya, prasasti batu itu memiliki nama sekarang prasasti yang berdaulat. Siapapun yang bisa meninggalkan jejak mereka di atasnya setidaknya berada di alam roh. Dengan kata lain, pembudidaya alam inti tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Sovereign Met tahun ini. Para pembudidaya yang lebih cakap sudah mulai berlari, karena Path of Ingress telah menekan kultivasi mereka dan teknik apapun yang dapat membantu mereka bergerak. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat mereka andalkan adalah tubuh dan roh mereka. 3 hari terlalu singkat, tidak ada ujung jalan yang terlihat. Apakah ini kompetisi, atau ujian? Lu Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan melangkah di sepanjang jalan dengan langkah teguh. Kamu adalah si Dekik King Yu, bukan? Suara seram terdengar di telinganya. Astaga, embusan angin kencang bertiup, disertai dengan ayunan di atas kepala yang lebar. Tongkat logam tebal turun ke arahnya dengan kecepatan penuh. Mati, serangan mendadak datang dari gorila punggung perak dengan seringai ganas. Itu akan menempatkan semua yang dimilikinya ke dalam pukulan. Lu Yun menoleh dan melihat penyerangnya. Bersandar sedikit ke samping, dia dengan santai menghindari batang besi. Oh, saya melihat siapa itu. Senyum geli tersungging di wajahnya. Refleksmu cepat, nak. Gorila itu mencibir. Bahwa King Yu menguasai kultivasinya atasku di kota, tapi sekarang kita berada di level yang sama, kau pasti mati. Meskipun budidaya alam roh yang baru lahir, ia memiliki kekuatan fisik yang sangat besar. Bahkan seorang kultivator roh yang berubah tidak akan menjadi masalah bagi stafnya. Melawan lawan dengan level yang sama, itu praktis tak terkalahkan. Kesempatan emas ini tidak akan dilewatkan begitu saja. Melewatkan ayunan pertama sama sekali tidak membuat putus asa itu segera kembali untuk melakukan smash berulang. Pembudidaya biasa mengalami kesulitan hanya bergerak di jalan setapak, tetapi gorila punggung perak dapat dengan mudah melambai di sekitar tongkat 80 ton. Itu adalah bukti kekuatan fisiknya. Tekanan dari Path of Ingress ini tidak terkalahkan. Aku hanya butuh waktu untuk menyesuaikan. Saya pikir saya akan terbiasa dalam 1 atau 2 hari. Lu Yun terus bergumam pada dirinya sendiri, tampaknya tidak menyadari tongkat yang jatuh di kepalanya. Jika saya tidak ingin ketinggalan selama ini, menggunakan otot kepala seperti Anda sebagai transportasi adalah solusi terbaik. Dentang, tinju intervensi menghantam tongkat yang berayun tangan Lu Yun. Tabrakan itu menghancurkan tiang logam selebar kaki, meninggalkan bagian yang tertinggal di tangan gorila punggung perak itu menggigil di samping penggunanya. Berjalan ke arah gorila, Lu Yun menginjak nyali dengan kuat. Gorila itu menggertakkan giginya kesakitan, tapi tetap saja menyerah dengan meletakkan semua anggota tubuhnya di tanah. Pemuda itu berjalan ke punggungnya. Kamu akan menjadi kudaku, atau makan malamku. Bisikannya yang kejam di telinga gorila itu menimbulkan getaran hebat lainnya. Lu Yun memancarkan niat membunuh yang sangat mendalam, dan naluri bertahannya berteriak agar dia patuh. Ia melemparkan tongkatnya secepat mungkin, lalu menghentakkan anggota tubuhnya ke depan ke tanah untuk seumur hidup. Para pembudidaya manusia di dekatnya tidak bisa berkata-kata, tetapi juga terinspirasi oleh apa yang baru saja mereka lihat. Para pembudidaya roh monster di sekitar mereka tampak cukup menggoda dalam bentuk aslinya. Tidak ada yang tahu siapa yang melempar pukulan pertama, tetapi tidak butuh waktu lama untuk perkelahian kecil pecah antara manusia dan monster di dekat garis start. Bajingan, beraninya si Dekik King Yu menggertak salah satu anak laki-laki kita seperti itu. Pembangkit tenaga roh monster berkobar karena marah pada apa yang dia tonton. Salah satu anak lakimu. Dia gorila, bukan. Mencibir manusia abadi. Menggunakan kata ganti yang salah di sana, bukan. Anda, roh monster itu memelototi komentator yang menyinggung,
yang membalas tatapan itu dengan intensitas ganda. Apa yang kamu lihat? Anda hanyalah sekelompok hewan, jadi gunakan kata ganti yang sesuai untuk spesies Anda. Ajukan jika Anda tidak setuju dengan itu. Beberapa ahli monster menerjang dengan marah pada manusia abadi. Mereka sudah cukup. Kalian semua, berhenti. Pakar terkuat yang duduk di udara di atas semua orang melepaskan aura mereka secara bersamaan, memaksa roh monster abadi kembali. Siapapun yang menyebabkan masalah selama peringkat berdaulat akan mati. Suara penguasa kota takdir terdengar sekali lagi saat kekuatan Dao asal mengalir bebas di udara. Abadi yang tak terhitung banyaknya merasa hati mereka sedikit bergetar. Seperti yang mereka duga, penguasa kota berada di alam Dao asal. Perkelahian kacau di awal jalan berkecamuk dan seterusnya. Para pembudidaya bertarung dengan kacau di antara mereka sendiri, baik untuk mendapatkan tunggangan maupun untuk menipiskan persaingan. Mereka memperhatikan hal yang sama yang dimiliki Lu Yun, tekanan jalan tidak mutlak. Hanya perlu beberapa waktu bagi mereka untuk terbiasa dengan beratnya. Syukurlah, keterbatasan itu juga mencegah mereka untuk saling menyakiti satu sama lain. Bagaimanapun, sangat sedikit yang memiliki kekuatan absurd seperti gorila punggung perak, dan yang benar-benar kuat telah pergi. Banyak dari mereka memiliki firasat aneh mereka yang mencapai ujung lain dari Path of Ingress terlebih dahulu akan menerima hadiah yang tidak terduga. Lari gila gorila punggung perak dipicu oleh ketakutan akan nyawanya sendiri. Akhirnya dia mengerti bahayanya mengganggu pengendaranya. Seperti yang dikatakan permaisuri Miral Star, jalan masuk telah memisahkanku dari neraka. Ketika Lu Yun mencoba membuka gerbang abis dengan alam yin dan yang, dia memperhatikan bahwa hubungannya hanya satu arah. Dia hanya bisa memasukkan barang, tidak mengeluarkannya. Sebuah kekuatan yang akrab telah memotongnya dari neraka. Demikian pula, jika dia mencoba kembali ke neraka sekarang, dia akan keluar dari dunia bawah ke kota takdir. Sebenarnya, dia akan berakhir di tempatnya sebelum Life Glip membawanya ke sini. Tunggu sebentar, sesaat kejelasan menghantamnya. Tubuhku masih kembali ke tempat kita memulai. Satu-satunya hal di sini adalah pikiran dan jiwa saya. Rohku bisa mengirim sesuatu ke gerbang, tapi mengeluarkannya tidak mungkin. Kekuatan yang memotongku adalah kehampaan. Jika saya mencoba mengirim roh saya kembali, saya mungkin akan tersingkir. Lu Yun menutup matanya. Melalui neraka, dia bisa dengan jelas merasakan di mana tubuhnya duduk di sisi King Han di Jade Manor. Itu berarti tubuh ini adalah simulakrum yang dibuat oleh Sovereign Ranking. Wow, itu sangat realistis. Saya hampir tidak menyadari kebenarannya. Aha, jadi begitu. Dari sudut matanya, dia melihat Life Glip miliknya bersinar. Itu menyatu ke dalam tubuhnya. Tidak, itu adalah tubuhnya. Para pembudidaya telah menulis pada prasasti berdaulat dengan kultivasi mereka. Oleh karena itu, Life Glip mereka dicetak dengan kehidupan dan pikiran mereka. Ketika mereka menginjakkan kaki di jalan setapak, mesin terbang berubah menjadi wadah yang cocok untuk menampung roh mereka. Orang-orang abadi di luar sudah memperhatikan ini, hanya para pesaing yang dibiarkan dalam kegelapan. Karena bosan, Lu Yun mencari nama gorila punggung perak di Sovereign Ranking. Ying Sui, karakter untuk salju perak. Ulangnya tidak percaya. Kamu perempuan. Pria, gorila punggung perak menjawab dengan suara teredam. Kenapa namamu, salju perak? Kedengarannya perempuan bagiku, Lu Yun mendengus. Terus, Ying Sui adalah nama jenius nomor satu ras saya. Dan yang tercantuk juga, balas gorila itu. Lihat, wanita yang baru saja berlari itu adalah Lu Yun, kan? Tapi itu bukan nama aslinya. Dia hanya mengaguminya. Itu perempuan yang baru saja lewat. Lu Yun menyipitkan mata ke kejauhan. Benar saja, ada seorang gadis di depannya yang tampak sekitar 17 atau 18 tahun. Angin puyuh di sisinya membawanya pergi seperti embusan angin itu tidak lama sebelum dia benar-benar menghilang dari pandangan. Dia melaju sangat cepat, ya. Jauh lebih cepat darimu. Gorila itu terdiam. Itu tidak bagus untuk melaju cepat. Satu-satunya alasan dia bisa berlari adalah karena kekuatan fisiknya yang tidak masuk akal. Setelah mereka menghabiskan beberapa waktu untuk membiasakan diri dengan tekanan, para pembudidaya di belakang mereka akan benar-benar mengejar dan melampaui mereka. Tiba-tiba, matanya melebar karena terkejut. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tidak mungkin. Apa itu? Lu Yun mengikuti arah tatapan gorila. Sama seperti gorila, ranah setengah langkah Silvermon Wolf King dari sebelumnya berlari dengan sekuat tenaga. Seseorang berdiri di atas punggungnya juga. King Han, 410.